pernah membuka langit dan bumi bersama Pangu. Yang mulia, hamba memisahkan langit dan bumi setinggi 3 meter setiap hari. Segala sesuatu akhirnya terbentang di dunia. Hamba telah menjalankan tugas ini dengan baik. Pernah menciptakan manusia bersama Nuwa. Yang mulia, hamba telah mengikuti perintah Anda, menyebarkan benih manusia ke dunia. Langit dan bumi adalah papan catur. Semua makhluk adalah bidak catur. Ingatan yang terkubur selama 90.000 tahun. Akhirnya terbangun. Yang mulia, hamba akhirnya menyatukan 6 negara. Mulai sekarang, semua kereta akan memiliki poros yang sama. Semua tulisan akan seragam. Dahulu, hamba memutus ingatan, menyamar dan berkelana, menikah dengan keluarga Li, ada hubungan duniawi, tepat sebelum hamba mengasingkan diri. Keluarga Li kebetulan mengalami musibah besar. Sekarang hamba kembali ke posisi semula. Karma ini sudah waktunya diselesaikan. Waktu mengalir cepat seperti kisah Ke, mengamati permainan catur. Inikah yang namanya makhluk abadi? Akhirnya aku menemukannya. Guru Biara, pemimpin Shangjing sudah berlutut selama 3 hari, hanya untuk bisa bertemu Anda. Biarkan dia terus berlutut. Saat ini, di dunia ini, saya, Guru Biara ini, bukanlah seseorang yang bisa ditemui seenaknya. Kakek, Anda sudah di sini, berlutut selama 3 hari. Anda adalah pemimpin Shangjing, tabib dewa seperti apa? Yang tidak bisa ditemukan, tidak harus bergantung pada dewa tua itu. Diam. Meskipun keluarga Zhao hebat, di mata dewa tua, kita tidak lebih baik dari semut. Bahkan jika Raja Daxia datang sendiri, harus berlutut dan tunduk juga, pimpinan. Itu hanya nama kosong belaka. Apa artinya itu? Siapa kamu? Anak Fang Duan ini ternyata membangun Changsheng Guan di jalan menuju tempat pemurnian diri saya. Menarik juga. Hanya saja saya tidak tahu, selama 3 tahun pemurnian diri ini, bagaimana ia menyelesaikan tugas yang saya berikan padanya. Cepat menyingkir. Apa kamu mau mengambil keuntungan dari kakek saya? Fang Duan, kenapa belum juga datang menghadap? Fang Duan, cepat datang untuk menemuiku. Tuan telah kembali. Cepat buka gerbang biara lebar-lebar. Sambut Tuan. Beraninya kau. Kau ini siapa? Berani-beraninya memanggil nama Dewa Tua secara langsung? Aku, pemimpin Shangjing yang terhormat Zhao Wuji, bahkan harus berlutut dan menunduk. Apa kau tidak takut mati? Dewa tua, bocah bernama Fang itu layak menyandangnya. Mengenai berlutut, hanya dia yang akan berlutut pada yang mulia ini. Beraninya kau, patahkan kakinya. Orang ini sangat lancang, membuat Dewa Tua marah. Ini memberiku kesempatan bagus untuk menunjukkan diri. Dewa Tua, anak ini tidak sopan, tidak perlu mengotori tangan Anda. Nanti aku suruh orang memberinya pelajaran. Diam. Manusia biasa saja, tidak mengenali naga sejati. Hamba tua Fang Duan menyambut kedatangan Tuan. Siapa sebenarnya orang ini? Sampai-sampai orang sekali berdewa, tua berlutut dan menunduk di hadapannya. Nona, orang dalam lukisan itu sudah muncul. Di mana? Aku hanya melihat punggungnya dari jauh. Ketika aku ingin mengejarnya, dia sudah menghilang. Manusia biasa menyaksikan dewa bermain catur.
1 hari di gunung, 100 tahun di dunia. Kau tidak berubah menjadi tulang kering, itu sudah keberuntungan besar. Temukan lokasi tepatnya, tanpa peduli berapapun biayanya. Baik, Mulai dari legenda mitos, hingga peradaban modern, sejarah Daxia, selalu diselubungi oleh keberadaan yang misterius. Sungguh luar biasa. Namun, hanya keberadaan seperti itu yang bisa mengubah nasibku. Yang mulia, hamba tua ini terlambat menyambut kedatangan Anda. Mohon Yang Mulia memaafkan hamba. Tidak masalah. Dahulu aku memintamu mendukung keluarga Li. Bagaimana keadaan keluarga Li sekarang? Selama 3 tahun ini, di bawah pimpinan istri Anda, keluarga Li telah berkembang dari kekayaan awal 20 miliar rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Bagus. Besok dia berulang tahun, siapkan hadiah besar. Baik. Hamba tua ini pasti akan datang sendiri, merahkan aset 2000 triliun rupiah, membantu keluarga Li melesat tinggi, langsung mencapai puncak tertinggi. Adik An, kau telah melakukan pekerjaan yang baik selama bertahun-tahun ini. Terima kasih banyak Yang Mulia. Terima kasih banyak Yang Mulia. Yang Mulia, orang-orang ini Yang Mulia, keluarga Zhao kami telah bercokol di Shangjing selama 100 tahun, sangat kaya raya, dan memiliki kekuasaan yang luar biasa. Saya bersedia membantu keluarga Li. Mohon Yang Mulia mengampuni penghinaan kami sebelumnya. Mohon Yang Mulia mengampuni dosa kami. Mohon Yang Mulia mengampuni dosa kami. Mulai sekarang, keluarga Zhao kami bersedia menjadi pelayan setia Yang Mulia. Ini cucu saya, Zhao Waner. Mohon Yang Mulia menerimanya sebagai pelayan untuk melayani Anda. Baik, jika demikian, maka hal yang baru saja dia minta, kau penuhi saja. baik Yang Mulia. Terima kasih banyak Yang Mulia. apa? Baiklah, aku mengerti. Ada apa? Dewa tua dari Changshengguan akan berinvestasi 2000 triliun rupiah kepada keluarga Li dan juga mengadakan pesta ulang tahun untukku, bahkan mengundang banyak tokoh top, bahkan keluarga Zhao dari Shangjing juga akan datang. Bagus sekali. Shihan, beberapa tahun terakhir ini, kamu tidak hanya menunjukkan bakat bisnis yang menakjubkan, tetapi juga menjadi semakin cantik. Tentu saja wajar jika mereka memang tertarik padamu. Yebei, sampah ini belum mati juga ya. Dulu, saat keluarga Li hampir bangkrut, dia menghilang begitu saja selama 3 tahun tanpa memberikan kabar sama sekali. Setelah 3 tahun ini kita berhasil bernapas lega, dia malah muncul lagi. Benar-benar menjijikan. Awalnya, aku setuju dia bisa bergabung dengan keluarga Li, hanya sekadar membalas budi karena dia pernah menyelamatkanku. Setelah itu, keluarga Li mendapat masalah. Dia meninggalkanku. Kami sudah impas. Terlebih lagi, sekarang kami sudah berada di level yang berbeda. Besok, aku akan membuat semua figur ternama Provinsi Nan menyaksikan bahwa aku akan benar-benar memutus hubungan dengannya. Yang Mulia, apakah istri Anda tidak mengangkat telepon? Jika wanita sedang marah, rayu saja dia. Bagaimana kalau saya langsung mengantar Anda ke Provinsi Nan untuk menemuinya? Saat saya pergi saat itu, keluarga Li sedang menghadapi masalah besar. Meskipun saya suruh Fang Duan menyelesaikannya, tetap saja saya berutang padanya. Wajar jika dia marah. Mobilmu terlalu lambat. Gila, di siang bolong begini. Yang Mulia, Yebei. Benar-benar kau, dasar sampah. Keluarga Li sudah makmur, baru ingat untuk pulang ya? Ingin kembali dan memperebutkan harta keluarga Li? Saya tidak tertarik dengan harta keluarga Li. Kepulangan saya kali ini adalah untuk membantu keluarga Li maju lebih jauh. Seberapa hebat diri Anda? Apa kau pikir saya tidak tahu? Membantu keluarga Li maju lebih jauh? Masih menyebut diri saya? Kau menghilang selama 3 tahun? Otakmu juga sudah tidak waras? itu Ibu. Diam. Apa kau punya hak bicara di sini? Kau kembali dan membawa serta wanita penggoda murahan?
Kenapa? Mau pamer? Benar-benar menjijikan. Ceraikan dia sekarang juga, keluar tanpa membawa apa-apa, pergi sejauh mungkin dariku. Saya berutang pada Shihan. Perceraian hanya bisa terjadi jika dia setuju. Tentu saja saya setuju. Saat ini, saya dan Anda sudah seperti langit dan bumi. Lihatlah, sekarang bagian mana dari diri Anda yang pantas untuk saya. Katakan saja, berapa banyak uang yang Anda inginkan, agar setelah ini, Anda tidak mengganggu saya lagi? Keluarga Li bisa mencapai skala hari ini, itu berkat dukungan dari Chang Shenguan yang diatur oleh saya. Uang, saya tidak kekurangan uang itu. Dasar tukang membual. Kau tidak punya malu ya? Kau pria yang numpang hidup, sifat macam apa yang kau miliki itu? Apa mungkin saya tidak tahu? Hanya dengan dirimu saja? Apa mungkin kau bisa menyuruh orang? Suci tua dari Chang Shenguan? Sungguh lelucon besar. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Sudah 3 tahun penuh. Genap 3 tahun. Keluarga Li bisa seperti sekarang, itu hasil kerja keras saya setiap malam, bekerja lembur setiap hari, berjuang dan berusaha keras. Kau dengan mudahnya hanya dengan satu kalimat saja, menghapus semua usaha keras saya. Saya kecewa. Menurutmu angkau itu menggelikan atau tidak? Shihan benar, beberapa orang tidak punya keahlian lain, tapi hebat dalam mengumbar janji kosong. Selamat ya Shihan. Dengan investasi dari orang suci tua, masa depan keluarga Li pasti akan sangat cerah. Suatu hari nanti, setara dengan keluarga Zhao dari Shangjing, bukan? Tidak mungkin. Hai, bagaimana kau tahu orang suci tua berinvestasi pada kami? Mungkinkah kau yang membantu mengurusnya? Masalah kecil. Keluarga saya memang punya pengaruh di sana, bisa berbicara dengan orang suci tua. Astaga. Shihai, ternyata kau yang membantu ya. Kau ini terlalu rendah hati. Tidak seperti beberapa orang lainnya. Tidak bisa melakukan apa-apa, tapi omong besar terus-menerus. Hai, terima kasih banyak atas bantuanmu. Bibi, serahkan masalah ini padaku saja. Seumur hidupku, yang paling kubenci adalah orang sok seperti dia. Anak muda, apa kau mau menandatangani surat cerai sendiri dengan jujur? Atau saya panggil orang untuk mematahkan kedua tanganmu ini dan membantumu menandatanganinya? Siapa yang memberimu keberanian untuk ini? Berani berbicara seperti itu pada saya? Tutup mulutmu. Dasar tidak berguna. Xinghai adalah orang terkaya di Provinsi Nan, tuan muda keluarga Zhao. Dia didukung oleh pemimpin Shangjing, Zhao Wuji. Kau memprovokasi Xinghai. 10 nyawamu tidak akan cukup untuk membayarnya. Bibi, apa gunanya kau memberitahunya sebanyak ini? 2 kata. Keluarga Zhao mengartikan apa? Bahkan jika kau memberitahunya, dia tetap tidak akan mengerti. Kalian keluarga Li benar-benar buta. Apa yang tidak dimengerti? Akan kuberitahu, kakekku, Zhao Wuji, belum lama ini masih berlutut di depan Tuan Ye. Justru kau, kenapa aku tidak tahu keluarga Zhao punya orang bodoh sepertimu? Katamu Zhao Wuji adalah kakekmu, kau adalah cucunya Zhao Waner. Benar. Kau tahu? Cucu perempuan sah keluarga Zhao dari Shangjing. Zhao Waner tinggal di luar negeri sejak dia kecil dan tidak pernah muncul di Daxia. Jadi kau berani berpura-pura menjadi dia ya? Hei, aku akan memberitahumu. Kau menyinggungku, aku bisa tidak dendam, tapi kau berpura-pura menjadi Zhao Waner. Benar-benar cari mati. Ye Bei, kau mau mati, jangan libatkan kami, keluarga Li. Cepat minta maaf pada Xinghai. Suruh wanita ini minta maaf dan tampar mulutnya sendiri. Aku masih bisa memohon pada Xinghai untuk mengampuni kalian. Jadi di mata kalian, dia adalah orang yang membantu keluarga Li bangkit, sementara diriku ini hanya akan membawa masalah bagi keluarga Li, benarkah? Kau masih punya kesadaran diri. Dibandingkan dengan Xinghai, mengatakan kau tidak berguna itu sudah memujimu. Sudahlah, kepulangan saya kali ini, niat saya adalah agar keluarga Li mencapai sukses besar. Karena sudah begini, saya tidak akan memaksa lagi. Mengenai perceraian, saya setuju. Kalau sudah setuju, kalau begitu segeralah tanda tangan. Hai, bertindak begitu kejam, jangan sampai kamu menyesal. Tenang saja, saya tidak akan pernah sedikit pun menyesal. Tenang saja, aku tidak akan pernah menyesal. Bagus, karena kau sudah menandatangani surat-suratnya, kau bisa pergi sekarang. Saat kita menikah dulu, aku memberimu salah satu bagian dari Liontin Giok ini, karena sekarang kita telah memutus hubungan ini, Liontin Giok itu harus dikembalikan.
Hanya Liontin Giok Usang, kau sudah menumpang hidup di keluarga Li kami selama bertahun-tahun. Sekarang setelah bercerai, kau ingin mengambilnya kembali, benar-benar memalukan. Tentu saja bisa. Hanya Liontin Giok Usang. Memangnya kenapa? Jika kau menginginkannya, datanglah bersama wanitamu. Ambil saat pesta ulang tahunku besok. Shihan, bukankah kau mempersulitnya? Pesta ulang tahunmu, keluarga Zhao, dari Shangjing juga akan turut datang. Wanitanya berpura-pura menjadi Zhao Waner. Biarpun diberi 100.000 nyali, dia tidak akan berani. Kalau begitu sampai jumpa besok. Bercerai dari Tuan Ye? Sudah pasti itu. Hal paling bodoh yang pernah kau lakukan seumur hidupmu? Justru sebaliknya. Bercerai darinya, memutuskan hubungan sepenuhnya, adalah keputusan paling tepat yang Li Shihan buat selama bertahun-tahun ini. Sebaliknya kau, hanya orang bodoh sepertimu, yang akan menganggap barang yang tidak kuinginkan sebagai harta karun. Bagus. Kalau begitu, kita lihat saja nanti siapa sebenarnya orang bodoh itu. Junjunganku, karena hal ini terjadi, pesta ulang tahun itu dan hadiah 1, hadiah triliun dari Dewa Tua, bagaimana ini? Semua berjalan seperti biasa. Baik, junjunganku. Kak Zhao, hanya seorang Li Shihan? Apakah sepadan dengan pengejaranmu yang begitu gigih? Kau tahu apa? Dari 10 juta menjadi 20 miliar dalam 3 tahun, hanya berdasarkan bakat bisnisnya yang luar biasa ini, dia benar-benar tak tertandingi di dunia. Terlebih lagi, dia jauh dari sesederhana yang dibayangkan. Maksudmu rumor tentang biara keabadian dan keluarga Zhao dari Shangjing beradaan di belakang mereka? Benar. Jika aku bisa berhubungan dengannya, dengan sosok di belakangnya, suatu hari nanti, aku, Zhao Xinghai, pasti akan bisa menguasai wilayah ini sendiri. Dan, entah mengapa, setelah menikah, wanita ini memiliki perasaan yang membuatnya benar-benar menawan sejak lahir. Sayang sekali, meski kecantikannya meroket setelah menikah dan jadi wanita tercantik nomor 1 di Daxia, bagaimanapun juga dia sudah memiliki pria. Barang bekas, jika sudah bosan akan dibuang. Adapun pria tak berguna itu, jika dia berani datang ke pesta ulang tahun besok, aku hanya butuh 1 jari untuk menghancurkannya. Hahaha. Nona Li, aku minum demi dirimu. Tuan Muda Zhou terlalu berlebihan sekali. Keluarga Li kami selama ini telah banyak menerima perhatian dari Gubernur Zhou. Seharusnya aku yang minum untukmu. Ibu mertua, aku baru saja mendapat kabar, pimpinan Shangjing akan segera tiba di Provinsi Nan. Benarkah? Bagus sekali, Xinghai. Saat itu nanti kau harus membantu Shihan untuk membicarakannya ya. Aduh, kau si pecundang beraninya datang? Cepat enyah dari sini. Pimpinan Shangjing akan segera hadir secara langsung. Jangan sampai kau mengganggu pemandangannya. Pimpinan Shangjing. Dia juga datang untuk Tuan Ye. Seharusnya kalian yang enyah dari sini. Rubah betina murahan. Kau tahu apa yang kau katakan. Terakhir kali kau mengaku sebagai nona muda keluarga Zhao, kami keluarga Li berpura-pura tidak tahu. Bukannya berterima kasih, kau malah berani melontarkan kata-kata kotor. Waner hanya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, anak muda, kau ketagihan berlaga ya? Kau hanya ingin membesar-besarkan masalah. Dengan ambil kembali Liontin Giok itu, membuat keluarga Li malu, agar kau bisa memeras sejumlah besar uang, kan? Dia berani. Aku beritahu kau, pesta ulang tahun hari ini, jika terjadi sesuatu karena ulahmu, aku pasti akan membuatmu menderita tak tertahankan, dan tak bisa mati dengan tenang. Berani sekali. Tahu kau sedang berbicara dengan siapa? Dengan siapa? Aku sedang bicara dengan menantu buangan, keluarga Li yang tidak berguna, dengan pecundang yang hanya bisa memeras uang dari Shihan kami. Kau keberatan? Kau? Sudah, hanya pelayan kecil, mengapa banyak omong kosong? Bi, Shihan belum tahu berita kedatangan pimpinan Shangjing. Anda masuk dan beritahu dia, serahkan saja di sini padaku untuk menyelesaikannya. Anda tenang saja, aku jamin tidak akan ada masalah. Oh, baiklah, Xinghai, jangan pedulikan keluarga Li. Untuk menghadapi orang seperti ini, tidak perlu basa-basi. Hei, gadis cantik, sekarang masih sempat untuk menyesal. Aku beri kau kesempatan, jika kau melayaniku dengan baik, aku mungkin bisa mengampuni nyawa si tidak berguna ini. Kau cari mati ya?
Tuan Muda Zhou. Ibu, langsung saja katakan ada apa. Xinghai bilang pemimpin Shangjing akan segera tiba. Sungguh hebat. Tapi, si tak berguna, Yebe itu juga datang. Sekarang dia ada di depan aula perjamuan. Mungkin dia datang untuk merusak pesta ulang tahunmu. Xinghai sedang membantunya membereskannya kok. Maaf, Tuan Muda Zhou, ada urusan sedikit, harus diselesaikan sebentar. Zhao Xinghai juga adalah sahabat karib saya. Pasti tidak ada masalah jika ada dia di sana. Jika Nona Li merasa cemas, saya bisa ikut dengan Anda. Siapa tahu saya bisa membantu. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Muda Zhou. Silakan. Mencari mati. Yebei? Yebei, Shihan, urus saja pesta ulang tahunnya, jangan kau pikirkan yang di sini. Mereka hanya datang untuk membuat onar, aku akan mengajari mereka sopan santun. terima kasih banyak Xinghai. Namun pada akhirnya, masalah ini dimulai karena aku. Mohon maaf ya Nona Li. Aku melakukan ini hanyalah karena dia tidak menghormati Tuan Ye. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Ini tidak ada hubungannya denganku. Apakah kamu percaya dengan apa yang kamu katakan sendiri? Shihan, kenapa buang-buang waktu berbicara dengan mereka? Kalian berdua berani datang? Kalau begitu, nanti kalian berdua jangan harap bisa pergi. Benarkah? Yebei, kemarin aku yang menyuruhmu menandatangani surat cerai dan pergi. Itu karena aku benar-benar kasihan padamu, memberimu kesempatan untuk hidup. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu diri, sungguh sangat mengecewakan. Kamu sudah bercerai dengan Tuan Ye. Kedatangan Tuan Ye hari ini hanya untuk mengambil kembali Liontin Giok itu saja. Kamu kecewa atau tidak? Sama sekali tidak penting. Liontin Giok itu, Liontin Giok lagi. Menggunakan Liontin Giok sebagai alasan itu sungguh-sungguh konyol sekali. Xinghai adalah tamu terhormatku. Aku tidak peduli apa yang ada di pikiranmu. Sekarang, cepat minta maaf kepada Xinghai. Minta maaf, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Bocah, kau pasti menantu yang dibuang keluarga Li kan? Pantas saja orang-orang keluarga Li menendangmu keluar. Namun, status rendahanmu ini dan sikapmu yang sombong, kau benar-benar menarik perhatian. Tuan Muda Zhao adalah putra tunggal terkaya di Provinsi Nan dan memiliki riwayat hubungan selama 100 tahun dengan keluarga Zhao dari Shangjing. Dia tidak akan sanggup menanggungnya. Jika kau menyinggungnya, itu sama saja dengan menyinggung seluruh kalangan elit Provinsi Nan dan menyinggung pimpinan Shangjing. Menyinggung. Lalu kenapa? Lalu kalian semua akan tamat ya. Nona Li berhati baik, dia memberimu kesempatan untuk meminta maaf, ingin menyelamatkan hidupmu, tapi kalian tidak bisa memanfaatkannya. Kesempatan? Saya perlu dia yang memberikannya. Bagus, kau cukup berani juga. Pimpinan Shangjing akan segera tiba. Begitu dia turun tangan sendiri, kalian ingin berlutut memohon ampun, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. Pimpinan Shangjing, Zhao Wuji, nanti jika mereka datang, kau bisa lihat sendiri apakah mereka berani menyerang saya. Sungguh berani sekali. Berani menghina pimpinan Shangjing. Apakah kau ingin menyeret seluruh keluarga Li untuk ikut hancur bersamamu? Cukup. Yebei, bukankah ini hanya karena Liontin Giok jelek ini? Baiklah, saya kembalikan kepadamu. Baik, akan kukembalikan padamu sekarang juga. Apa yang terjadi ini? Liontin Giok ini adalah yang kupasangkan sendiri padamu saat itu. Jika kau memaksakan diri mengambilnya, dengan tubuh manusiamu yang fana, kau pasti akan ditimpa malapetaka. Cih, Malapetaka katanya. Zaman apa ini? Masih saja bicara omong kosong seperti itu. hari ini aku benar-benar harus mengambilnya. Ada apa sebenarnya? Ada apa? Suara apa itu? Apa yang sedang terjadi? Jangan-jangan ini benar-benar malapetaka sungguhan. Ada apa ini? Fenomena normal.
Semuanya jangan sampai terhasut oleh tipuan murahan anak ini. Tingkahmu sendiri yang akan mencelakakan dirimu. Ada apa ini? Sistem kelistrikan hotel-hotel sekarang memang sudah saatnya diperbaiki. Shihan, kau tidak... Ada apa sih? Ada apa? Shihan, rambutmu. Kenapa semuanya memutih? Rambutku. Rambutku? Ah, Sudah kukatakan, memaksakan melepasnya akan mendatangkan kutukan surga. Cih, bocah, pasti kau yang melakukan sesuatu pada Nonali? Tidak kusangka, masih muda, tapi hatinya busuk. Katakan, tipu daya licik apa yang kau gunakan? Sampai mencelakai Shihan seperti ini. Yebei. Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Bercerai denganku. Itu membuatmu sakit hati sekali, ya? Kau tega mencelakaiku seperti ini. Kedatangan saya hari ini, sejatinya ingin menganugerahkan rezeki besar pada keluarga Li. Namun kamu berpandangan sempit. Yang membuatmu menjadi seperti ini, justru dirimu sendiri. Tidak sampai 3 hari, kamu akan menua sepenuhnya. Yebei. Jangan banyak bicara kosong. Nadi Shihan sama sekali tidak bermasalah. Rambutnya hanya karena kelelahan. Cukup diobati dengan baik saja. Dengan kutukan surga yang kau sebutkan. Tidak ada hubungannya. Dan kutukan surga yang kau sebutkan. Yebei. Saya bekerja siang malam demi keluarga Li, sampai aku kehabisan seluruh tenaga. Sehingga, inilah yang menyebabkan rambut saya memutih seketika. Sampai sekarang pun kau masih mengelak, mengatakan ini karenamu. Kau benar-benar membuatku kecewa. Benar, kau masih berani bicara. Shihan berpandangan sempit. Iya, kalau saja dia tidak berpandangan sempit saat itu, mana mungkin dia menikah denganmu. Si tidak berguna ini, demi membalas budi, dia bahkan mengizinkanmu tinggal di keluarga Li selama ini. Dosa apa yang telah dia perbuat, sampai harus berhubungan denganmu, si sampah ini? Jadi, sejak awal, Nona Li tidak pernah memiliki perasaan apapun padaku. Begitukah? Tentu saja. Lihatlah dirimu, memangnya kau ini siapa? Kau pantas mendapatkan Shihan ya? Saku celanamu kosong melompong. Semua orang yang ada di sini hari ini, semua yang di sini, mereka adalah orang-orang mereka yang selalu kau pandang. Keluarga Li sungguh picik. Apa mereka pantas disandingkan dengan Tuan Ye? Aku, keluarga Zhao dari Provinsi Nan, seorang konglomerat regional, memegang aset triliunan rupiah. Aku ingin tahu apakah aku bisa dibandingkan dengan Tuan Ye ini. Keluarga Zhao dari Provinsi Nan. Tidak pantas. Keluarga Zhao dari Provinsi Nan. Tidak pantas. Kami menguasai Provinsi Nan selama beberapa generasi. Kak saya adalah gubernur Provinsi Nan saat ini. Tuan muda Zhao itu sungguh tidak pantas. Lalu bagaimana jika ditambah dengan keluarga Zhao saya ini? Keluarga Zhou ya? Apa-apaan itu? Cukup. Xinghai dan Tuan Muda, Zhao melambangkan kekuasaan finansial tertinggi di Provinsi Nan. Mereka bisa merenggut nyawamu hanya dengan satu kata saja. Satu kata, suruh mereka coba. Bodoh. Kemarin, aku melepaskan kalian demi Shihan, tapi sekarang, kalian sungguh sangat tak tahu diri. Sepertinya kalian sudah bosan hidup. Hei, kalian. Maaf Shihan, aku juga tidak ingin membuat keributan berlebihan di pesta ulang tahunmu, tetapi kamu lihat sendiri. Jika aku tidak membereskan mereka, nan begitu pimpinan Jing tiba, masalah hanya akan menjadi lebih rumit. Xinghai, lakukan apa yang menurutmu benar. Yebei, seharusnya kamu pergi kemarin saja. Mengapa kamu kembali lagi hari ini? Jelas sekali, dia sudah muak hidup. Kalian berdua, seret mereka, keluar dan patahkan keempat anggota tubuh mereka. Biarkan berlutut di depan pintu, untuk menebus semua kesalahan. Laksanakan! Keluarga Li dari Provinsi Nan benar-benar sedang beruntung
Kurasa besok mereka akan naik jabatan, langsung ke puncak Daxia. Bahkan keluarga Zhao kita pun harus melihat ke atas. Bagaimana dengan barang yang kuminta disiapkan? Tuan Tua Zhao sudah mengaturnya dengan baik. Setelah naik nanti, tinggal menunggu perintah dari Anda. Ayo, Lakukan! Hentikan. Aku lihat siapa yang berani. Zhao Wuji adalah kakekku. Kalau tidak mau mati, cepat menyingkir. Sekarang masih saja berpura-pura menjadi nona muda keluarga Zhao, benar-benar keras kepala. Kenapa kalian masih diam? Masa kalian percaya? Omong kosong, wanita ini. Kalian juga percaya akan hal itu? Lakukan. Kalian berdua pengecut. Apa yang kalian lakukan? Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab atas semuanya. Silakan lakukan sekarang juga. Dasar dua pengecut. Awalnya saya berniat mengambil kembali giok itu dan segera pergi. Karena sudah begini keadaannya, maka tunggu saja sampai Zhao Wuji dan Fang Duan datang. Dasar kau gila. Ini menghormati yang mulia. Nama mereka, beraninya kau memanggil nama mereka begitu saja. Posisi ini disiapkan untuk Dewa Tua. Bahkan jika pemimpin Shangjing datang, dia hanya bisa menjadi pendamping di samping. Kau duduk begitu saja di sana, membuat Dewa Tua marah. Apakah kau ingin menyeret semua orang untuk ikut mati bersamamu? Menyeret kalian ikut mati? Jika saya ingin memusnahkan kalian, itu hanya perlu sekejap mata. Lancang! Kau bicara omong kosong, kau hanya membual. Kau pikir tidak ada yang bisa mengalahkanmu, ha? Berani-beraninya menghina Dewa Tua dan menghina pemimpin Shangjing. Panggil semua penjaga kemari. Pemimpin Shangjing, Zhao Wuji, Tuan Tua Zhao, telah tiba. beraninya kalian buat keributan di pesta ulang tahun keluarga Li? Saya ingin tahu siapa yang berani melakukannya. Aku ingin lihat siapa yang berani. Saya, putra kandung keluarga Zhao, dari Provinsi Nan. Saya dari keluarga Li, dari Provinsi Nan. Shihan sungguh merasa terharu dan sangat berterima kasih. Sangat bagus. Memang terlahir dengan pesona alami yang menawan. Dengan kecantikan yang memikat hati. Saya memberikan kontrak senilai 1.000 triliun kepada Nona Li, 1 set mahkota serta jubah pengantin bermotif burung phoenix, 1 akar ginseng, yang berusia 3.000 tahun. Tuan Tua Zhao sudi datang ke pesta ulang tahun Shihan. Shihan merasa sangat terharu dan berterima kasih. Nona Li dari keluarga Li, Li Shihan. Bagus sekali. Memang terlahir dengan kecantikan alami, pesona yang memikat hati. Tidak perlu ucapan terima kasih. Kedatangan Zhao hari ini sebenarnya justru harus mengandalkan keluarga Li. Tuan Tua Zhao mengandalkan keluarga Li. Shihan tidak berani menerima perkataan itu. Nona Li, kamu terlalu merendah. Hal-hal ini akan kita bicarakan nanti. Hari ini adalah ulang tahunmu. Zhao secara khusus telah menyiapkan hadiah besar. Pimpinan Shangjing memberikan 1 kontrak senilai 1.000 triliun kepada Nona Li, 1 ukiran karang giok merah darah, 1 set mahkota dan jubah pengantin bermotif burung phoenix, 1 akar ginseng berusia 3.000 tahun, Tuan Tua Zhao, Anda bersedia datang sendiri ke pesta ulang tahun Shihan? Ini sungguh kehormatan besar. Mohon terima kembali hadiah-hadiah ini. Nona Li, hadiah yang sudah diberikan, mana ada alasan untuk ditarik kembali? Benar, Shihan. Hadiah dari pimpinan Shangjing ditolak, mana bisa begitu? Lagi pula, dengan bakat dan kemampuan Anda, hadiah ini, Anda benar-benar sangat pantas menerimanya. Benar, Nona Li, ini adalah niat tulus dari Tuan Tua Zhao. Jangan sia-siakan. Terimalah, cepat terimalah. Terimalah, terimalah. Terima kasih banyak Tuan Tua Zhao. Tuan Tua Zhao, nanti jika ada sesuatu di mana Shihan dapat berguna, Shihan pasti akan melakukan yang terbaik. Tadi, ketika saya datang, saya dengar ada seseorang yang berniat, yang ingin membuat keributan di pesta ulang tahunmu.
Siapa yang berani-beraninya melakukan itu? Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan diri. Tidak hanya bisa lebih sering menunjukkan diri di depan Tuan Tua Zhao, berpura-pura memiliki hubungan yang sangat dekat, tapi juga bisa menghajar sampah itu dengan keras. Dan yang lebih penting, mendapatkan simpati Shihan. Paman Zhao, asal mula semua ini, semua berasal dari menantu yang diusir keluarga Li. Ye Bei. Menantu yang diusir keluarga Li? Benar. Paman Zhao. Sebelum Anda datang, wanita ini terus berpura-pura menjadi cucu Anda, Zhao Waner. Sedangkan Ye Bei, bahkan lebih keterlaluan. Sebelum Anda tiba, dia bilang entah Anda atau Dewa Tua, setiap orang yang melihatnya harus berlutut dan membungkuk. Lalu Sampah ini mencari alasan yang buruk, menyelinap masuk ke pesta ulang tahun, sikapnya sangat rendah, membuat keributan besar, ingin mengambil kesempatan menyeret keluarga Li, ikut terlibat. Dia bahkan, di depan banyak orang, melakukan penghinaan besar terhadap semua tamu di tempat ini, secara terbuka, merebut tempat duduk Dewa Tua. Barulah junior ini bertindak. Benar. Anak ini sangat nekat dan tidak termaafkan. Hari ini, kita tidak boleh membiarkan anak ini pergi hidup-hidup dari sini. Betul sekali. Hanya dengan mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping, barulah dendam di hati kita bisa terbalaskan. Hari ini, para bangsawan Provinsi Nan sudah berkumpul, ditambah lagi ada pemimpin Shangjing di sini. Sungguh dicabik-cabik. Menurutku, itu adalah kehormatan terbaik dalam hidupmu. Paman Zhao, beginilah latar belakang kejadiannya. Saya segera menyuruh orang memotong keempat anggota tubuhnya, menggigitnya, dan mencabut tendonnya, memastikan dia setelah ini menghilang sepenuhnya dari dunia ini. kau mencari mati. Kamu cari mati, sialan. Masalahmu? Dasar tidak berguna. Pemimpin Shangjing sangat marah. Bahkan Qinghai sampai dipukuli. Sebaiknya kamu jelaskan dengan jelas. Semua yang terjadi, semua itu adalah perbuatanmu sendiri. Tidak ada sangkut pautnya, sedikit pun dengan keluarga Li. Aku dan putrimu sudah bercerai. Memang sudah tidak ada hubungan. Sepertinya kamu cukup tahu diri. Kamu sudah melihat bagaimana sikap pemimpin Shangjing terhadap keluarga Li. Kamu sebaiknya bersikap lebih pintar. Mungkin kami bisa memberimu sedikit muka dan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Kalian memberinya muka? Konyol. Nanti, jangan sampai kalian berlutut memohon kepada Tuan Ye itu. Keluarga Li kami akan memohon pada orang yang tidak berguna ini, asalkan dia tidak membuat masalah bagi kami. Aku sudah sangat bersyukur. Ingat apa yang baru saja kamu katakan, kalau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tenang saja, aku akan menepati janjiku. Anak itu sedang menghadapi masalah besar. Ingat, kita sudah bercerai. Baik. Aku dipukuli tanpa alasan. Sekarang, aku ingin lihat bagaimana cara mati bocah sepertimu ini. Cara mati yang bagaimana? Hamba tua Zhao Wuji menghormat kepada yang mulia. Hamba tua Zhao Wuji menghadap yang mulia. Bagaimana ini mungkin? Yang mulia, saya belum pernah mendengar nama ini. Mungkinkah dia adalah Dewa Tua itu, orang di balik Tuan Tua Zhao? Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Yang mulia, penyakit istri saya sudah sembuh total. Ini semua berkat bantuan Anda. Hal yang sepele. Bangunlah. Baik. Tuan Tua Zhao, Anda. Apakah Anda salah paham tentang sesuatu? Ye Bei, dia benar-benar orang yang tidak berguna. Mana mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit itu? Benar, Tuan Tua Zhao. Tolong jangan sampai tertipu olehnya. Betul, Tuan Tua Zhao. Penyakit nyonya pasti disembuhkan oleh orang lain. Orang tidak berguna ini, paling-paling dia hanya kebetulan. Beruntung pada saat kritis. Benar, pasti begitu. Kalian semua berpikir begitu? Apakah kalian semua berpikir begitu? Pasti begitu. Pemimpin Shangjing, Anda pasti telah ditipu. Memang semua orang sudah tahu tentang nama sampah menantu yang dicampakkan keluarga Li ini. Jikalau dia bisa menyembuhkan penyakit, itu tidak mungkin. Benar, Paman Zhang. Anda selalu berada jauh di Shangjing. Anda tidak tahu tentang urusan di Provinsi Nan. Sangat wajar tertipu oleh orang rendahan. Sekarang semua masalah telah teratasi, sudah tiba saatnya untuk menyelesaikan semuanya. Bagaimana cara Anda ingin menyelesaikannya? Saya adalah perwakilan dari keluarga Zhao Provinsi Nan, bersedia membantu pemimpin Shangjing, dan akan membuat sampah ini menderita akibat perbuatannya. Saya adalah perwakilan dari keluarga Zhou Provinsi Nan, bersedia membantu pemimpin Shangjing. Saya adalah perwakilan dari keluarga Li Provinsi Nan, juga bisa membantu. Kami semua bersedia membantu pemimpin Shangjing. Bagus, sungguh sangat bagus.
Saya ucapkan terima kasih atas pujian Tuan Tua Zhao. Bisa menyelesaikan masalah kecil untuk Anda adalah kehormatan bagi keluarga Li kami. Dasar bocah. Sampai kapan kau bisa berpura-pura? Hehe. Sudah kuduga kenapa kau begitu berani berlagak di sini, ya? Ternyata kau mengandalkan fakta bahwa kau telah menyelamatkan istri pimpinan Shangjing. Sayangnya kau tidak menyangka, kan? Tipu muslihat kecilmu ini sudah lama diungkap oleh orang lain. Sampai sekarang, kalian masih belum mengerti juga. Diam, Yebei. Hari ini kau telah menyinggung semua orang terpandang dan berkuasa yang hadir, masih bilang kami yang tidak mengerti. Menurutku, orang yang benar-benar tidak mengerti itu adalah dirimu. Aduh, begini ya Nona Li, kau benar-benar bodoh tak tertolong dan picik sekali. Dasar, jalang, siapa memberimu hak untuk berbicara? Bukankah kau suka berpura-pura menjadi cucu pimpinan Shangjing? Sekarang pimpinan Shangjing ada tepat di depanmu. Coba kau panggil beliau beberapa kali, biar kami semua dengar. Dia harus punya nyali untuk melakukannya. Kali ini sulit untuk menyelesaikannya ya. Dasar rubah kecil genit ini. Jika dia adalah cucu pimpinan Shangjing, aku akan memakan seluruh meja ini. Hei, Bibi, pernyataan itu harus ditepati loh. Kakek, Apa? hadiah yang kau berikan ini terlalu cepat, ya? Kemarin Tuan Ye sudah bercerai dengan Nona Li. Kau, Warner, kau mundur ke samping dulu. Aku sudah bisa melihat dengan jelas bahwa kaulah bajingan yang terus memprovokasi semua orang, meragukan yang mulia. Paman Zhao, Aku sama sekali tidak mengenalmu. aku dari keluarga Zhao Provinsi Nan. Apa itu keluarga Zhao dari Provinsi Nan? Aku ini cabang dari keluarga Zhao dari Shangjing. Cabang keluarga Zhao? Omong kosong. Keluarga Zhao dari Shangjing tidak punya cabang sepertimu. Ayahku adalah Zhao Changsheng. Aku tidak peduli siapa ayahmu. 3 menit, segera suruh dia datang kemari ke ruang perjamuan bersamamu untuk meminta maaf kepada yang mulia. Jika tidak, keluarga Zhao dari Provinsi Nan dihapus dari daftar hari ini. Siapapun yang berani tidak menghormati Junshang, berarti berhadapan dengan keluarga Zhao dari Shangjing. Hari ini, siapapun yang berbicara tidak sopan kepada Junshang, aku, Zhao Wuji, akan membuat mereka semua membayar mahal. Yang mulia, hamba lancang menangani sampah-sampah ini. Jika ada yang salah, mohonlah kiranya Anda menghukum hamba. Nona Sun, ada apa dengan kondisi kesehatan Anda? Ada beberapa hal, jika kalian mengetahuinya, tidak akan ada gunanya bagi kalian. Bagaimana kabar orang yang saya suruh kalian cari? Melapor Nona Sun, orang itu sekarang ada di keluarga Li dari Nancheng di pesta ulang tahun Nona Li. Syukurlah kalau sudah ketemu. Nona Sun, ini adalah undangan untuk pesta ulang tahun keluarga Li ini. Bangunlah. Nona Sun, ada satu hal yang saya tidak tahu apakah patut saya katakan atau tidak. Katakan saja langsung. Keluarga Li ini muncul secara tiba-tiba, katanya dewata tua dari kuil Changsheng dan pemimpin Shangjing semuanya akan datang dan bersujud. Sebenarnya, apa hebatnya orang yang di belakang keluarga Li ini? Kemampuan apa yang dimilikinya? Kemampuan apa yang dimilikinya? Bagaimana cara menjawabnya? Tuan duduk sendirian. Waktu membalik halaman buku, angin sejuk menyelimuti. Para dewa bersujud. Apakah dia manusia atau dewa? Apakah dia angin atau hujan? Dia meliputi masa lalu dan juga masa kini. Melihat masa depan, keberadaan seperti ini, kemampuan apa yang sebenarnya dia miliki? Sungguh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di dunia ini benar-benar ada keberadaan seperti itu? Benar. Kenapa tidak ada? Saat ini dia ada di pesta ulang tahun keluarga Li. Dia juga merupakan bagian dari keluarga Kekaisaran Daxia, keberadaan yang telah dicari-cari sepanjang hidup oleh keluarga Ji selama beberapa generasi. Pesta ulang tahun Nona Li. Putraku, Zhao Xinghai juga datang. Jika di pesta ulang tahun itu, ia bisa berkenalan dengan orang terhormat itu dan mendapatkan dukungannya, maka keluarga Zhao dari Provinsi Nan bisa sangat maju. Haha, benar. Putraku, Zhou Chen, juga ada di sana. Aku harap dia bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik. Kalau begitu kalian berdua, kalian harus memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh. Jika berhasil, terbang keluar dari Provinsi Nan, memandang luas ke seluruh Daxia, bahkan melangkah ke seluruh dunia, kalian bisa berbuat sesuka hati.
Terima kasih banyak atas harapan baik Nona Sun. Tetapi kalian jangan pernah lupa, siapa sebenarnya orang yang kalian harus layani. Cukup itu saja. Kami berani. sungguh tidak berani. Baik, Tuan. Maaf, saya harus mengangkat telepon. Wah, telepon dari pesta ulang tahun Nona Lee. Halo? Tuan Sar, gawat, ada masalah besar. Tuan muda mendapat masalah di pesta ulang tahun. Apa katamu? Tuan muda mungkin salah bicara. Pemimpin dari Shangjing tiba-tiba marah, dan di depan semua orang, dia sudah memukul Tuan muda. Dan masih ada hal lain lagi. Katakan. Pemimpin dari Shangjing telah berfirman agar Anda dalam waktu 3 menit berlari dan bergegas ke ruang perjamuan dan berlutut meminta maaf bersama Tuan muda. Jika tidak, keluarga Zhao dari Provinsi Nan dihapus namanya sekarang juga. Ini sungguh keterlaluan. Nona Sun, mohon maaf, saya kehilangan kendali. Anda tahu sendiri saya Zhao Changsheng hanya punya satu putra dan dia adalah pewaris masa depan keluarga Zhao. Tapi sekarang dia... Kalian berdua pergilah ke pesta ulang tahun dulu. Saat bertemu dengan orang itu, pastikan kalian bersikap sangat sopan, jangan sampai menyinggungnya. Sedangkan untuk pimpinan Shangjing, keluarga Ji, kami tidak pernah menganggapnya penting. Terima kasih Nona Sun, kalau begitu, saya pergi sekarang. Hei, Saudara Zhao, biarkan saya pergi bersama Anda. Begini, jika masalahnya membesar dengan posisi yang saya miliki, pimpinan Shangjing itu tentu saja tidak akan berani berbuat macam-macam. Terima kasih banyak. Halo, Nona. Sudah ditemukan? Sudah. Dia ada di pesta ulang tahun keluarga Lee dari Provinsi Nan. Selain itu, undangan resminya sudah saya dapatkan. Keluarga Lee dari Provinsi Nan? Menarik juga. Dalam waktu 3 menit, saya ingin semua data tentang keluarga Lee. Pergi ke pesta ulang tahun keluarga Lee. Baik. Apakah dia benar-benar orang sakti dan sosok yang ada di balik pimpinan Shangjing? Sial, aku telah membuat masalah besar. Tidak mungkin. Aku sudah menyelidikinya sebelumnya. Bagaimana mungkin sampah ini bisa... Apa yang sebenarnya salah kulakukan? Dahulu kala, saat tubuh asliku masih fana, aku memiliki perasaan padamu. Kembalinya aku ke keluarga Lee kali ini hanyalah sebuah tanggung jawab dan penebusan. Aku berniat membantu keluarga Lee milikmu untuk mencapai puncak Daxia. Sayangnya, karma ini akhirnya menjadi hubungan buruk. Mengapa kamu jelas-jelas memiliki pimpinan Shangjing sebagai sandaran, tapi tidak memberitahuku? Setelah aku kembali, aku sudah mengatakannya saat pertama kali melihatmu. Apakah kamu pernah percaya? Aku... Sampah? Tidak? Yebei. Cepat jelaskan situasinya kepada pimpinan Shangjing. Aku akan membiarkan Shihan menikah lagi denganmu. Yebei, kumohon. Kumohon bantu Shihan lagi. Begitu beberapa karma telah terputus, mencoba menyambungkannya kembali, sama sekali mustahil. Zhao Wuji, pesta ini sampai di sini saja. Untuk urusan selanjutnya, urus saja sesuai keinginanmu. Baik. Ini adalah Provinsi Nan, bukan Shangjing. Pimpinan Shangjing, kau melakukannya tepat di hadapan semua orang, melukai putraku di Provinsi Nan. Apakah itu tidak keterlaluan? Ayah, aku membuat masalah lagi. Sampah, tidak berguna. Ayah, aku tidak sengaja. Aku tidak bilang kau sengaja. Ya. Aku... Tuan dan keluarga Zhao dari Provinsi Nan yang terhormat ini, satu-satunya putraku, Zhao Changsheng, hanya punya keberanian sekecil inikah? Hanya seorang pimpinan Shangjing udah membuatmu takut seperti ini? Apanya kau ini? Kau sampah. Kami, keluarga Zhao dari Provinsi Nan, tidak selemah yang kau bayangkan. Jangan sampai bertemu masalah kecil, sudah takut setengah mati. Ayah, apakah ayah mengatakan kita masih punya kartu as? Pimpinan Shangjing, pernahkah kau mendengar tentang keluarga kekaisaran Si Agung dari klan Ji? Ayah, apa itu keluarga kekaisaran? Ji dari Daxia? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Diam, ada beberapa hal, semakin sedikit kamu tahu semakin baik. Keluarga kekaisaran Daxia adalah keluarga yang dimulai dari Dazhou, telah diwariskan selama ribuan tahun,
Menurut desas-desus, menguasai puncak kekuasaan global, jalur kehidupan para elit, sebuah keluarga tersembunyi yang amat misterius. Apakah ada entitas seperti itu di dunia ini? Aku juga belum pernah mendengarnya. Ternyata, selalu ada yang lebih hebat di atas yang hebat. Shihan, keluarga Li kita masih punya peluang. Tuan Tua Zhao jelas tidak terlalu menghormati pemimpin Shangjing. Dia sudah pasti memiliki hubungan dengan keluarga Ji. Diwariskan sejak era dinasti Shang dan Zhou selama ribuan tahun, menstabilkan nadi naga, melindungi peruntungan, menjaga kedamaian Daxia, menguasai kekayaan yang tak ada habisnya, dan juga menguasai jutaan pasukan naga Daxia. Kekuatan mereka merajalela. Keluarga Kekaisaran Daxia adalah eksistensi seperti itu. Keluarga Zhao dari Provinsi Nan mungkin dalam hal kekayaan tidak dapat menandingi keluarga Zhao dari Shangjing, tetapi yang berdiri di belakangku adalah keluarga Ji. Tidak disangka, keluarga Zhao dari Provinsi Nan ternyata diam-diam sudah menjalin hubungan dengan keluarga Kekaisaran Daxia. Benar-benar tidak disangka-sangka, ya. Benar. Setelah hari ini, keluarga Zhao dari Provinsi Nan pasti akan melambung tinggi. Sepertinya situasi hari ini harus berubah. Benar, pasti akan ada perubahan besar. Keluarga Ji, itu adalah Pemimpin Jing atas, kau gunakan kekuasaan untuk menindas putraku. Minta maaflah, tidak ada masalah kan? Gubernur Provinsi Nan, Zhou Nansheng, juga mengabdi pada keluarga Jidaxia. Saya juga merasa Anda harus minta maaf. Tuan Tua Zhao, hari ini adalah pesta ulang tahun saya. Saya berterima kasih atas hadiah besar yang telah Anda berikan, tetapi itu bukan alasan untuk memukul orang sembarangan. Terlebih lagi, Tuan Muda Zhao adalah tamu terhormat saya. Saya mewakili keluarga Li. Berharap Anda minta maaf. Saya mewakili keluarga Shu dari Provinsi Nan. saya mewakili keluarga Wang dari Provinsi Nan. Saya mewakili keluarga Qian dari Provinsi Nan, minta pemimpin Jing atas untuk minta maaf. Ini adalah kehendak masyarakat yang sangat diinginkan semua orang. Pemimpin Jing atas, kau lihat ini? Hahaha, sampah. Tadi aku memberimu kesempatan, kau masih saja berlaga. Tak menyangka kan, pilar utama yang kau andalkan, yaitu pemimpin Shangjing, ternyata hanya segini saja. Hahaha, Siapa yang memberitahumu bahwa aku bergantung pada Zhao Wuji? sudah sampai saat ini, kau masih saja berpura-pura. Bibi, begitu cepatkah kau melupakan saat kau memohon-mohon dengan penuh kerendahan hati, mengemis kepada Tuan Ye untuk mengampuni keluarga Li dengan sikap menjilat itu? Cih, tadi ya tadi, sekarang ya sekarang. Pemimpin Shangjing itu kakekmu. Selanjutnya, aku ingin lihat bagaimana ia memecahkan masalah ini. Kau. Wuner, mengapa berdebat dengannya? Lihat saja. Lihat saja. Hahaha. Sebentar lagi, aku ingin lihat bagaimana kau berlutut dan memohon ampun. Berani-beraninya kau pikir kau siapa? Berbicara seperti itu kepada orang tua ini? Semua orang. Siapapun yang tidak menghormati, tampar 20 kali. Kau berani? Jangan hanya anakmu saja, aku akan memukulmu juga. Kau berani memukulku? Mukulmu? Kenapa? Orang di belakangku adalah keluarga Kekaisaran Daxia, keluarga Ji. Kenapa dengan keluarga Ji itu? Sehebat apapun, apakah bisa lebih hebat dari ketua? Aku tidak mengatakan apa-apa. Tidak mengatakan apa-apa, jadi kenapa? Kau berani tidak menghormati ketua? Meskipun keluarga Ji yang datang, mereka tetap harus bersikap sopan. Tuan Tua Zhao, kami semua melihat identitas Anda yang sangat terhormat. Kami menghormati Anda, tidak ingin berkonflik dengan Anda, hanya berharap Anda bisa meminta maaf. Anda tidak bisa menyerang tanpa mengetahui duduk perkaranya dan memukul orang. Apakah Anda benar-benar tidak menganggap penting? Keluarga Kekaisaran Daxia penting? Kau ini siapa? Sampai bisa mewakili keluarga Kekaisaran Daxia? Bisa mewakili atau tidak, itu tidak penting. Semua yang hadir di tempat ini hari ini, semuanya adalah bangsawan kelas atas. Anda pikir Anda pemimpin dari Shangjing hanya dengan mudahnya satu kalimat saja bisa mengendalikan kami? Ini terlalu keterlaluan. Zhao Wuji tidak bisa mengendalikan kalian semua hanya dengan satu kalimat. Lalu bagaimana dengan saya, kepala kuil ini? Guru abadi. Salam Guru abadi. Selamat datang, Guru Abadi dari Kuil Changsheng.
Guru abadi, saya adalah pemegang kekuasaan keluarga Li saat ini. Li Shihan, Anda bersedia mendanai dan mengadakan pesta ulang tahun ini untuk saya. Shihan merasa tersanjung. Namun, mungkin Anda sedikit salah paham mengenai situasi di sini. Anda nona dari keluarga Lia? Sebelum saya datang ke sini, saya, kepala kuil ini, sudah mengetahui situasinya. Tapi, di mana letak kesalahpahaman yang Anda maksud? Guru abadi. Masalahnya ada pada pria itu. Sampai ini bicara seenaknya, dia bertindak sesuka hati. Dia tidak hanya menempati kursi utama yang disiapkan untuk Anda, dia juga memanfaatkan kebaikan dan menyeret pemimpin Jing. Memukul orang sembarangan. Benar, Guru abadi. Semua tanggung jawab berada pada Yebei. YB ini sangat sombong. Dia merusak pesta ulang tahun yang Anda adakan. Dia bahkan bicara besar, bahkan jika Anda datang sendiri. Dia meminta Anda berlutut dan tunduk kepadanya. Guru abadi, Anda benar-benar harus memberi kami keadilan. Pesta ulang tahun kepala keluarga Li ini didanai dan diurus langsung oleh Anda. Tetapi YB ini dan pemimpin Jing itu, mereka sangat nekat. Mereka tidak menghormati Anda. Aduh, Guru abadi, tenangkan diri Anda. Selama Anda maju, pemimpin Jing itu tidak ada apa-apanya. Hanya dengan satu kata dari Anda, mereka akan musnah tanpa jejak. Aduh. Justru Anda yang pantas mati. Bukan Tuan Tua Shenxian, apa yang salah kulakukan? Aku? Kamu benar sekali ya. Sayalah, kepala biara ini, yang salah. Sejak awal, seharusnya aku tidak membiarkan si bodoh ini bicara. Habis kita. Habis. Tuan Tua Shenxian murka. Semua ini gara-gara kau si tak berguna. Kalian benar-benar buta. Apa kaitannya murka Tuan Tua Shenxian ini, Hita Seraku Dian Ata, dengan Tuan Ye? Coba jelaskan. Jelas-jelas dia marah pada kalian, para idiot ini, yang tidak menghormati Tuan Ye. Pertemuan hari ini dibiayai dan diselenggarakan Tuan Tua Shenxian untukku. Dari awal sampai akhir, kalianlah yang mengganggu perjamuan ini. Apakah dia marah pada siapa? Kalian masih tidak bisa melihatnya. Kau begitu yakin? Tentu saja. Pemimpin Shangjing tertipu olehmu dan berutang budi padamu, maka dari itu dia membantumu. Tapi Tuan Tua Shenxian berbeda. Tuan Tua Shenxian bisa melihat rahasia langit, mana yang sebenarnya dan mana yang palsu. Tentu saja ia bisa membedakannya dengan jelas. Fang Duan. Kau berani menyebut nama Tuan Tua Shenxian secara langsung? Kau cari mati. Hamba tua, Fang Duan, menghadap Yang Mulia. Orang suci tua itu bahkan berlutut kepadanya. Yebei menghilang selama 3 tahun. 3 tahun ini, apa yang sebenarnya dia lakukan? Itu tidak mungkin. Jauh tua, YB ini mungkinkah dia adalah orang yang ingin ditemui oleh keluarga Ji? Sampah YB ini. 3 tahun lalu hanyalah menantu keluarga Li. Selama waktu aku mengejar Shihan, aku sudah menyelidiki semua informasinya sampai tuntas. Jika dia benar-benar orang yang dicari keluarga Ji, dengan kekuatan keluarga Ji, mereka pasti sudah menemukannya dari dulu. Mengapa harus bersusah payah begini? Askan tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji. Itu sudah cukup. Bangunlah. Baik, Yang Mulia, orang-orang di tempat ini, apakah hamba perlu membersihkannya? Masalah ini kau urus saja bersama Zhao Wuji. Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini. Baik. Dimulai darimu, 1 menit, segera berlutut dan mengakui kesalahan, lumpuhkan kedua tanganmu sendiri. Jika tidak, setelah hari ini, keluarga Zhao Provinsi Selatan akan dihancurkan sepenuhnya. Orang suci tua, kau tidak bisa tidak menghormati keluarga Ji, bukan? Keluarga kerajaan Daxia, keluarga Ji. Benar, saya tidak tahu mengapa Anda dan pemimpin Shangjing bersikeras melindungi anak ini. Kedudukan Anda begitu terhormat, namun Anda masih harus tunduk padanya. Saya tidak percaya dia sehebat itu. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan sebesar itu, mengapa sampai sekarang dia belum bertindak? Ancang. Berani sekali berbicara tidak sopan. Baiklah, karena engkau ingin melihatnya, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. 1 menit. Keluarga Zhao dari Provinsi Nan akan musnah. Pura-pura misterius, kau mau menakut-nakuti siapa? Apa kau tahu berapa banyak orang di keluarga Zhao dari Provinsi Nan? 1 menit, bahkan jika aku memberimu senapan Gatling, kau tidak akan bisa menembak habis dalam 1 menit. Meskipun Dewa Tua yang turun tangan sendiri, itu tidak mungkin. Saya, sebagai pemuka biara, tidak punya kemampuan itu, tetapi jika Yang Mulia yang bertindak, 1 menit adalah perkataan yang merendah. Jika Yang Mulia murka, itu hanyalah sekejap pikiran. Sekejap pikiran? Dewa Tua, Anda tidak perlu harus melindungi anak ini. Di perjamuan hari ini, bukan hanya keluarga Zhao saya saja. Bagaimana jika ditambah dengan keluarga Zhou saya?
Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ditambah keluarga Su dari Provinsi Nan saya. Ditambah keluarga Wang dari Provinsi Nan saya. Ditambah keluarga Kian dari Provinsi Nan saya. Dan kami semua, Karena kalian bersedia maju dan mundur bersama, maka pergilah bersama-sama. Mari kita mati bersama. Kau berani sekali mengatakannya. Benar-benar lelucon. Kemampuan apa yang kau punya? Tunjukkan padaku. Jangan hanya banyak omong di sini. Sekumpulan orang bodoh, seperti kata di dalam tempurung, semut memandang langit, begitu bersemangat untuk mati. Dewaku, apa kau benar-benar akan menghancurkan reputasi seumur hidupmu demi orang ini? Aku akui, sebelumnya aku meremehkan Yebei. Namun, hanya dengan satu kalimat biasa. Dia ingin menghancurkan seluruh keluarga orang, kekanak-kanakan, konyol. Beberapa orang ini hanya banyak bicara besar, asal bicara saja. Menurutku, pemimpin Shangjing dan juga kau, Dewa Tua, kalian semua telah dibohongi olehnya. Nanti, setelah waktunya tiba, kita lihat bagaimana dia akan terbongkar. Sisa 20 detik. Kau mengancam siapa? Telepon tidak dihubungi, orang juga tidak dipanggil. Kenapa? Kau benar-benar bisa hanya dengan pikiran menghancurkan keluarga Zhao? Ayo. Biar ku beritahu padamu. Tersisa 10 detik. Kalian benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Orang yang tidak tertolong itu kau. Kan? Siapapun yang punya sedikit akal sehat tidak akan percaya omong kosong yang diucapkan si sampah ini. Hanya kau yang masih percaya sekarang. Benar, pantas saja mereka begitu percaya pada si sampah ini. Nanti setelah kebohongannya terbongkar, kau akan tahu betapa bodohnya pertahananmu itu. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu 1 menit sudah habis. Waktu 1 menit sudah habis. Gadis cantik, aku minta kau temani aku bermain. Itu sudah memberimu kehormatan. Apa kau tahu siapa aku? Kau sialan? Emangnya kau siapa? Aku menyukai wanitamu, itu adalah kehormatan bagimu. Ada yang mati. Ada yang mati. Bersikap baik kepada orang lain, itu adalah sebuah kekejaman terhadap dirimu sendiri. Karena ini pembongkaran, jika keluarga itu tidak mau pindah, kubur saja mereka. Baik. Telah terjadi sesuatu. Nona, terjadi sesuatu. Ya, waktunya sudah tiba, tapi tidak terjadi apa-apa. Hahaha, kau ingin keluarga Zhao dari Provinsi Nan punah? Kau benar-benar berani bicara begitu? Halo? Tuan besar, terjadi masalah besar. Eng Dong dibunuh. Apa katamu? Halo? Tuan besar, Anda di mana? Kian He mengalami kecelakaan serius. Dia sedang ditangani. Dokter bilang dia mungkin tidak akan selamat. Kian He, sebenarnya apa yang terjadi? Halo, Chang Sheng. Barusan saya mendapat kabar Kiwi mengalami kecelakaan. Ayah, apa yang terjadi? Kau, bagaimana kau melakukannya? Hanya dengan satu pikiran. Itu tidak mungkin. Zhao, sebenarnya apa yang terjadi? Barusan ada telepon, orang-orang keluarga Zhao dari Provinsi Nan, banyak yang dibunuh. Apa? Keluarga Zhao dari Provinsi Nan benar-benar mengalami masalah. Karena ketua sudah angkat bicara, keluarga Zhao dari Provinsi Nan pasti tidak akan ada lagi. Kalau ada masalah, biarkan saja. Apa yang perlu dibesar-besarkan? Benar, jika keluarga Zhao dari Provinsi Nan tidak musnah, itu baru tidak normal. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Ketika ayah baru saja menerima telepon, apa ayah tidak merasakan? Ada yang aneh?
semua telepon itu masuk secara beruntun, dan begitu penelepon pertama selesai bicara, telepon kedua langsung masuk. Ini jelas tidak wajar. Ya, kasus penipuan telekomunikasi akhir-akhir ini begitu banyak. Panggilan telepon tadi, mungkin saja mereka hanya menggunakan beberapa teknologi, itu tidak membuktikan apa-apa. Benar? Mengambil kesimpulan hanya dari beberapa panggilan telepon saja, itu tidak realistis? Ya, pasti begitu. Mudah. Kau berani menipuku, menghancurkan keluarga Zhao hanya dengan satu kalimat? Kau pikir kau siapa? Dia siapa? Dia adalah ketua. Menghancurkan keluarga Zhao hanya dengan satu kalimat. Apa yang salah dengan itu? Hari ini di pesta ini, siapapun yang berani menghina Yang Mulia, berarti bermusuhan denganku, Ji Wenfei, dan bermusuhan dengan keluarga Ji. Dia adalah orang yang tadi dibicarakan, anggota keluarga Ji dari Daxia. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hanya dengan si sampah Ye Bei itu, tidak mungkin dia bisa memiliki hubungan dengan keluarga Ji. Shihan, pemimpin keluarga Li. Benar. Tidak ada yang mustahil. Yang Mulia, jauh melampaui jangkauan pemahamanmu dengan wawasanmu. Jika bukan karena kontak yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, seumur hidupmu ini, kau bahkan tidak akan memiliki hak untuk bertemu Yang Mulia sekalipun. Kau... Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin mengatakan, sebenarnya ada kesempatan besar yang luar biasa terbentang di depan keluarga Li kalian, namun keluarga Li tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan ini. Panggil seseorang, berikan persembahan. Yang Mulia, saya Ji Wenfei, pemegang kekuasaan keluarga Kekaisaran Daxia, saat ini menghadap Anda. Hadiah perkenalan pertama ini adalah cincin naga sakti. Cincin naga sakti? Pemakai cincin ini dapat memobilisasi jutaan tentara naga sakti Daxia hanya dengan satu kata. Hadiah perkenalan kedua adalah 70% dari kekayaan yang telah dikumpulkan keluarga Ji selama ribuan tahun. Saya mewakili keluarga Ji mempersembahkannya kepada Yang Mulia. Ya Tuhan. Hadiah perkenalan ketiga adalah lencana kepala keluarga Ji. Pemilik lencana ini dapat menjalankan hak sebagai kepala keluarga secara global. Yang Mulia, hari ini adalah pertemuan pertama saya dengan Anda. Semoga hadiah-hadiah kecil ini dapat mengungkapkan ketulusan keluarga Ji, dan saya harap Yang Mulia tidak menolaknya. Kepala keluarga Ji, apa Anda salah mengenali orang? Ya ini. Diam, apakah kamu benar-benar lupa apa yang kukatakan padamu sebelum kita datang? Yang Mulia adalah orang yang dicari oleh keluarga Ji. Ini. Kenapa? Apa perkataanku akan membohongimu? Sudah selesai, keluarga Zhao kita benar-benar hancur kali ini. Keturunan si Bo Jichang dari keluarga Ji. Betul, pada masa lalu, setelah dinasti Shang Zhao runtuh, seluruh negeri berada di bawah kendali dinasti Zhao. Yang Mulia pernah berujar, memerintahkan leluhur kami, Ji Chang melindungi ras manusia. Keluarga Ji, kami patuh pada perintah ini, dan pada hari ini kami berhasil menemukan Yang Mulia, sebab ada urusan yang sangat penting. Kita bahas masalah ini nanti. Baiklah Yang Mulia, kejadian yang berlangsung hari ini, hamba sudah mengetahuinya. Yang Mulia, apakah hamba perlu menanganinya? Tidak perlu. Pesta ulang tahun selesai sampai di sini. Silakan pergi dulu saja. Saya sudah bilang mengapa orang ini selalu merasa paling hebat. Ternyata di matanya, kita hanyalah sekelompok semut. Tapi saya seperti buta, malah menyinggung orang ini. Menyinggung pimpinan Shang Jing, membuat marah Dewa Tua Kuil Changsheng, dan juga dicampakkan oleh keluarga Ji. Satu langkah keliru, semua langkah hancur, keluarga Zhao kita juga tamat. Shihan. Saya mengerti sekarang, orang di belakang si tak berguna. Itu adalah keluarga Ji ini. Selama 3 tahun yang berlalu ini, dia pasti hanya menumpang hidup di keluarga Ji. Seharusnya itulah alasannya. Dia akan menyebutkan dinasti Zhou yang sudah ada ribuan tahun lalu. Kata-katanya benar-benar tidak masuk akal. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Keluarga Li dapat mencapai hari ini adalah hasil perjuangan saya. Sedikit demi sedikit, meskipun dia didukung oleh keluarga Ji. Apa pengaruhnya? Selama kita melakukan pekerjaan kita dengan penuh kesungguhan, kita tidak perlu takut pada siapapun. Benar, kau benar sekali. Tunggu.
Ada apa? Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa membuat tuan tua, Shen Xian, dan pimpinan Shang Jing begitu patuh padamu. Aku juga tidak tahu mengapa kamu bisa membuat keluarga Ji begitu membantumu. Namun aku harus mengakui, kamu memang membuatku terkesan. Apakah kamu terkesan atau tidak? Bagi diriku, itu tidak penting. Tidak penting? Jika tidak penting, mengapa kamu harus repot-repot memanggil begitu banyak orang untuk menghancurkan pesta ulang tahunku dengan sengaja? Ingin bercerai denganku? Bukannya kamu hanya ingin melihatku malu dan membuktikan bahwa kamu yang paling hebat? Hei, Nona Li, apa kamu masih belum mengerti? Sejak awal, Tuan Ye sama sekali tidak berniat membuat masalah. Jika kemarin kamu mengeluarkan liontin giok itu, belum tentu kami datang hari ini. Masalah ini, apa hubungannya denganmu? Memangnya kamu berhak bicara? Jawab pertanyaanku. Aku tidak perlu membuktikan apapun. Kepulanganku kali ini sebenarnya ingin memberikan kesempatan baik bagi keluarga Li untuk menebus tanggung jawab selama 3 tahun menghilang. Hanya itu saja. Enak sekali kamu bicara. Ya, seolah-olah aku yang salah. Lagi pula, kedatanganmu hari ini dengan alasan itu, bukankah hanya demi liontin giok jelek ini? Apa sekarang terburu-buru ingin pergi dan tidak menyebut soal liontin giok ini lagi? Dan alasan yang kau gunakan untuk datang hari ini, bukankah hanya untuk liontin giok jelek ini? Kenapa sekarang kau buru-buru ingin pergi? Tidak membahas lagi soal liontin giok ini? Liontin giok ini bukanlah benda biasa. Di masa lalu, benda ini ditempa dengan kesadaran spiritualku sendiri. Jika dikenakan oleh pria, dapat mengusir kejahatan dan mendatangkan keberuntungan besar. Jika dipakai oleh seorang wanita, dapat meningkatkan penampilan, serta menjaga agar dirinya tetap awet muda. Teruslah membual, apa mungkin dengan liontin giok ini, kau juga bisa hidup abadi? Baik. Bukankah kau datang hanya untuk liontin giok jelek ini? Aku akan mengembalikannya padamu sekarang juga. Seperti yang telah diketahui oleh semua orang, kemarin aku dan Ye Bei sudah bercerai, dan sekarang bahkan bukti terakhir berupa liontin giok ini sudah hancur. Aku umumkan di sini, mulai hari ini, aku dan Ye Bei sama sekali tidak ada hubungan. Aku yakin dengan kemampuanku, aku bisa membawa keluarga Li mencapai tingkat yang lebih tinggi. Liontin giok ini awalnya telah mengakui pemiliknya. Kini kau telah memecahkannya, maka ikatan takdirnya denganmu akan menghilang. Apa maksudmu? Bagaimana liontin giok yang pecah ini bisa pulih kembali? Mukjizat, ini mukjizat. Ini sungguh ajaib. Metode apa yang sebenarnya digunakan ini? Liontin giok sialan ini ternyata bisa utuh kembali. Hanya tipuan belaka. Itu hanyalah trik yang membodohi orang. Tadi kau memuji liontin giok ini setinggi langit. Sekarang liontin itu pecah, tapi tidak ada pengaruhnya sama sekali padaku. Benarkah? Nona Li, wajahmu. Langsung saja. Astaga, mana mungkin dia wanita tercantik di Daxia? Dia jelas-jelas wanita terjelek di Daxia. Wajahku. Ada apa dengan wajahku? Tuan Ye, ada apa dengannya? Peningkatan kecantikannya setelah dia menikah adalah karena liontin giok ini dapat menjaga keremajaan. Sekarang, liontin giok ini rusak total, semua berbalik, maka dia akan menua dengan cepat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ternyata dia menjadi wanita tercantik di Daxia hanya karena liontin giok ini. Kalian tadi bicara apa? Tidak, itu tidak mungkin. Kalian membohongiku. Apa perlu kami membohongimu? Kerusakan pada liontin giok itu menimbulkan serangan balik pada dirimu. Saat kau menyentuh wajahmu tadi, kau sudah merasakannya, bukan? Liontin giok itu jelas-jelas hanya barang murahan di pasar loa. Aku sudah memakainya selama beberapa tahun. Jika memang sekuat itu, mana mungkin aku tidak tahu? Cermin. Siapa yang bisa memberiku cermin? Lisihan ini, jangan-jangan sudah gila? Situasinya terlihat tidak baik. Siapapun yang menjadi seperti ini, pasti akan hancur mentalnya. Benarkah ini karena liontin giok itu? Bu, cermin. Berikan aku cermin. Cermin? Cermin?
Cermin, cermin, cermin. Aduh, Santet, ini semua santet, Yebe. Kenapa kau menyakiti Shihan? Kau bajingan. Cepat kembalikan Shihan ke keadaan semula. Kalau tidak, kau jangan harap bisa keluar dari aula perjamuan ini. Hari ini. Tolong perhatikan kata-kata Anda. Saat berbicara dengan Yang Mulia, bisa atau tidaknya Anda keluar dari aula ini, bukan Anda yang menentukan. Yebe. Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa aku bisa jadi seperti ini? Kau pasti punya cara untuk mengembalikanku, kan? Cepat kembalikan aku. Saya dan keluarga Lee sudah tidak ada hubungan apapun. Kau juga bilang, sejak Liontin Giok itu pecah, semua akibat sudah terputus. Sama sekali tidak. Bukan karena Liontin Giok itu. Pasti kau yang melakukan sesuatu padaku. Di sini terlalu ramai dan bising. Mari kita cari tempat yang tenang. Mari kita bicarakan keluarga Ji. Baik, Yang Mulia. Coba rasakan. Terima kasih, Ketua. Teh ini harum sekali. Ketua, teh apa ini? 1 butir biji mengandung dunia, 2 panci berisi merebus gunung dan sungai. Nama teh itu tidaklah penting, yang penting adalah orang yang meminum teh ini. Saat pesta ulang tahun, kau hampir menyerahkan seluruh keluarga Ji kepada saya. Saya rasa keluarga Ji sedang menghadapi masalah besar ya. Bagi keluarga Ji, ini memang masalah yang sangat besar. Tetapi bagi Ketua, itu bukan apa-apa. Saya dan leluhur keluarga Ji sudah saling mengenal sejak zaman Shangzu. Ji Chang pernah menjadi pelayan saya. Meskipun sudah ribuan tahun berlalu, tetapi beberapa pusaka yang saya tinggalkan untuk keluarga Ji saat itu cukup membuat keluarga Ji melindungi Daxia selama 10.000 tahun. Ketua, mengenai keberadaan Anda, saya baru tahu 3 tahun lalu saat menjabat sebagai kepala keluarga Ji, pusaka yang Anda berikan kepada keluarga Ji di masa lalu, dalam rentang waktu sejarah yang panjang ini, banyak yang hilang karena berbagai alasan, terutama selama masa perang. Mereka pernah dijarah besar-besaran oleh perompak Jepang. Selama beberapa tahun belakangan ini, meskipun Daxia stabil, tetapi di balik itu ada gejolak yang tersembunyi. Berbagai pihak telah lama mendambakan hal ini. Akhir-akhir ini, Istana Dewa Guangming dan para pengikutnya bahkan ingin mencaplok keluarga Ji kami. Hanya Ketua yang bisa menyelesaikan masalah ini. Istana Dewa Guangming. Bangkit 300 tahun yang lalu. Perang pecah di masa lalu. Ada pengkhianat di keluarga Ji, dia membawa pergi mata Mahatahu. Itu yang memberi mereka kesempatan untuk bangkit. Mereka bangkit, oke. Mereka terus berekspansi. Mengandalkan kekuatan mereka, dalam semua aspek secara global, mereka merekrut talenta papan atas Daxia dan menekan Daxia. Baru-baru ini mereka bahkan langsung bersatu dengan berbagai kekuatan teratas dari semua aspek berniat untuk mencaplok keluarga Ji. Yang lebih keterlaluan lagi adalah secara terang-terangan, keluarga Ji sangat berpengaruh di Daxia. Tapi jika melihat dunia, mereka perlahan-lahan meredup. Jadi, apa yang Anda butuhkan dari saya? Yang Mulia, Dewa Utama Istana Dewa Guangming telah berusia lebih dari 300 tahun lamanya, memegang mata Mahatahu. Sekarang dia telah mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia akan menikahi saya dalam beberapa hari ke depan dan akan mengadakan Hui Shen Guangming di Shangjing. Menikah? Hui Shen Guangming. Tahun-tahun ini, keberanian mereka semakin besar. Memang benar. Saya pernah memperingatkan Ying Zheng bahwa dewa dilarang melintasi wilayah Daxia. Setelah 1000 tahun berlalu, ternyata ada seseorang yang menyebut dirinya Dewa Utama. Sungguh menarik. Yang Mulia, ini adalah surat undangan Hui Shenting. Ji Wenfei memohon bantuan Anda. Bangunlah. Baik. Keluarga Ji memang didirikan sendiri olehku. Hanya saja, setelah itu aku tidak mengurusnya lagi. Jadi, sekarang keluarga Ji mendapat masalah, tentu saja aku tidak bisa berpangku tangan. Terima kasih, Yang Mulia. Bukan masalah besar. Kalian keluar dulu. Aku ingin duduk sebentar sendirian.
Baik. Baik, Dewa Tua, aduh, Nona Ji, jangan panggil aku begitu. Panggil saja aku pemimpin biara Fang. baik. Kudengar setelah pesta berakhir, Anda tetap memberikan kontrak bernilai 2 triliun rupiah kepada keluarga Li. Benar. Pemimpin biara. Apakah ini kemauan Yang Mulia? Apakah keluarga Li masih bisa diselamatkan? Yang Mulia tidak menyebutkan masalah ini. Namun, dia tidak secara aktif mengatakan untuk membatalkan segalanya. Jadi, aku melakukannya. Sesuai dengan ucapan awal. Bukan hanya aku, hadiah besar dari keluarga Zhao juga belum ditarik kembali. Pikiran Yang Mulia memang sulit untuk ditebak ya. Dalam hal ini, kau keliru. Coba bayangkan, jika kalian berdua juga telah hidup selama masa yang tak terbatas, uang, kekuasaan, dan juga kedudukan. Hal-hal ini di mata Yang Mulia benar-benar tidak ada artinya. Kalau begitu, meskipun wajah Nona Li berubah drastis, tetapi kesempatannya tetap berhasil dimanfaatkan. Hahaha. Di balik keberuntungan, ada kemalangan yang tersembunyi, dan di balik kemalangan, ada keberuntungan yang mengintai. Ya, hahaha. Ayah, tamat sudah. Panggilan telepon sebelumnya semuanya benar. Kita, keluarga Zhao dari Provinsi Nan, hampir seluruhnya sudah dimusnahkan. Bodohnya aku. Tuan Tua Shenxian, Pinan Shangjing, orang yang mereka hormati, aku malah tidak menyadarinya, berulang kali mempertanyakan kemampuannya. Ayah, setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Memang harus bagaimana lagi? Kita bisa hidup, itu karena Yang Mulia telah berbaik hati. Segera jual semua aset kita, mari kita mundur ke Shangjing, dan mengasingkan diri. Ayah, aku tidak rela. Diam, semua ini karena kamu. Jika bukan karena kamu mengejar Li Shihan itu, apakah masa depan keluarga Zhao dari Provinsi Nan akan benar-benar hancur? Shihan, menurutku, YB itu saat pesta ulang tahun hanya pamer dan sombong. Jika dia benar-benar hebat, hadiah besar yang diberikan oleh pimpinan Shangjing, juga kontrak triliunan yang diberikan oleh Tuan Tua Shenxian, mengapa tidak disita kembali? Hanya mengandalkan diri sendiri saja, baru menjadi dukungan yang paling dapat diandalkan. Prinsip ini, YB tidak akan pernah mengerti. Bahkan jika mereka memiliki hubungan yang baik dengan YB, memang kenapa? Benar, ngomong-ngomong, Shihan, aku mendapat kabar kondisi tubuhmu bukan tidak ada solusinya. Orang-orang dari kuil Guangming telah menghubungiku selama kita bergabung dengan mereka. Mereka bisa membantumu. Benarkah? Tentu saja benar. Dewa mereka telah datang ke Shangjing. Dalam beberapa hari lagi, akan diadakan pertemuan Dewan Suci. Ini undangannya. Yang Mulia, orang-orang keluarga Ji sudah pergi. Duduk. Hamba tidak berani. Mengenai masalah Istana Dewa Guangming, apa pendapatmu? Mohon izin, Yang Mulia, hamba juga cukup tahu tentang masalah Istana Dewa Guangming itu. Karena mereka bangkit di luar negeri, jadi hamba tidak terlalu menyelidikinya. Namun, satu hal yang pasti, gaya bertindak mereka sangatlah sombong. Begitu rupanya. Istana Dewa Guangming ini memang sudah waktunya untuk segera diberi pelajaran. Mengambil secara sembarangan barang yang Mulia berikan kepada keluarga Ji benar-benar pantas dihukum mati. Barang itu diberikan secara sukarela oleh orang keluarga Ji. Terlepas apakah orang itu pengkhianat atau bukan, dalam arti tertentu, itu tetap pemberian dari orang keluarga Ji. Ya, hamba terlalu banyak bicara. Tentang Istana Dewa Guangming, apa ada hal lain? Ini. Katakan. Baik, mohon izin, Yang Mulia. Menurut kabar yang hamba dapat, Shenzhou dari Istana Dewa Guangming ini adalah pembelot keluarga Ji di masa lalu. Dia juga mengetahui tentang keberadaan Yang Mulia. Kali ini, dia datang ke Jing untuk mengadakan rapat dewa dengan tujuan eksternal yang mereka klaim adalah membunuh dewa. Membunuh dewa? Iya. Setelah mereka menguasai mata Kuanzi, mereka menilai bahwa Yang Mulia, kekuatan Anda bersumber dari berbagai macam benda luar biasa yang Anda miliki. Jadi, selama bisa mendapatkan benda-benda itu, mereka bisa saja. Menarik sekali. Nona, Hui Shenting jelas. Ditujukan pada ketua. Anda secara sukarela mengundang ketua? Bukankah itu membantu para pengkhianat itu? Jika ketua tahu tentang ini,
Bukankah beliau pasti akan tidak senang? Dengan wawasan yang dimiliki oleh ketua, beliau tidak akan marah karena hal ini. Sebaliknya, saya merasa suasana hati beliau akan baik karena beliau adalah makhluk abadi. Saya mengerti. Bagus, jika kau sudah mengerti. Hari ini kita kembali ke Shangjing. Sesuai situasi sekarang, yang disebut Dewa Agung seharusnya sudah tiba juga. Saya harap dia tidak akan menyesal setelah benar-benar menyadari kekuatan ketua. Kedua, kabar tentang kemunculan Anda telah tersebar di seluruh Jiuzhou. Banyak toko besar yang selama ini tidak dikenal, tiba-tiba datang mencari kakek saya, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan Anda. Mereka ingin mengadakan pesta penyambutan kembalinya Anda. Kakek saya meminta saya bertanya, pendapat Anda? Memang benar, banyak orang dari masa lalu yang masih hidup, namun masalah ini tidak perlu terburu-buru. Lebih baik kita lihat dulu situasi seperti apa yang terjadi dengan Istana Dewa Guangming yang disebut-sebut itu. Baik, Tua. Yebei, kau ternyata datang ke sini juga? Yebei, kenapa kamu ada di sini juga? Astaga, wanita Margaji itu tidak ikut denganmu? Hahaha. Jangan-jangan secepat ini kamu sudah dicampakkan ya? Apa maksudmu? Apa maksudku? Sekarang seluruh kalangan elit Daxia sudah tahu semua bahwa pemimpin dewa dari Istana Dewa Guangming tertarik pada kepala keluarga Ji. Jelas-jelas kamu adalah orang yang disingkirkan, kan? Aduh, memang benar, hahaha. Sampah akan selalu menjadi sampah. Saya dan keluarga Li tidak memiliki hubungan apapun lagi dan tidak ingin terlibat lebih jauh. Terlibat lebih jauh? Yebei. Aku jujur padamu, meskipun kamu membuat kekacauan di pesta ulang tahunku, tapi keluarga Zhao di Shangjing dan Dewa Tua dari kuil Changseng tetap melanjutkan kerjasama denganku. Apa artinya ini? Artinya selama kita memiliki kekuatan yang cukup, orang lain akan menghormati kita, bukan mengandalkan lidah manismu untuk menipu ke mana-mana. Diamlah kau. Kamu bisa terus bekerja sama, itu hanya karena Tuan Ye tidak peduli dengan hal-hal kecil itu. Seharusnya kamu yang diam. Dewa tua dari kuil Changseng saja memilih keluarga Li. Kakekmu memang hebat, tapi sebentar lagi mungkin dia juga harus bergantung pada keluarga Li. Hahaha. Kemungkinan seperti ini bukan tidak ada. Istana Dewa Guangming tertarik pada keluarga Li kita. Shenzhou sendiri yang memberi kita surat undangan. Sihir yang kau gunakan padaku hari ini akan dihilangkan juga oleh Shenzhou. Begitukah? Hui Shenting akan segera dimulai. Kepala keluarga Ji telah diambil sebagai istri oleh Shenzhou. Kau tidak punya lagi sandaran. Aku ingin tahu sampai kapan kau bisa bertingkah sombong. Benar. Setelah Hui Shenting selesai nanti, hutang lama dan masalah baru kita akan kita bereskan semuanya bersama-sama. Ya, kelihatannya kalian dari keluarga Li benar-benar susah berubah, ya. Tuan Ye sudah memberi kalian begitu banyak kesempatan, tapi kalian malah menginjak-injaknya berkali-kali, begitu. Kesempatan? Apa keluarga Li butuh pemberian darinya? Dewa Agung akan menikahi Ji Wenfei. Yebei, apakah kamu belum menyadari? Kamu bisa datang ke Hui Shenting ini hari ini hanya untuk menjadi bahan tertawaan bagi semua. Tamu yang hadir hari ini. Dewa Agung? Apaan sih dia? Di hadapan Tuan Ye, dia berani menyebut dirinya Dewa Agung soal lelucon? Maaf ya. Kedatangan Tuan Ye hari ini hanya untuk memusnahkan yang disebut Dewa Agung itu. Beraninya kamu, dasar rubah kecil. Apa kamu sudah gila? Kekuatan Istana Dewa Guangming menyebar ke seluruh dunia, bahkan keluarga Ji pun harus mengalah. Jika Dewa Agung mendengar kata-kata hari ini, kalian pasti akan mati. Bu, kenapa ibu membicarakan hal ini dengannya? Beberapa orang, jika ingin mati, biarkan saja mereka mati. Benar juga. Kalian cepat pergi dari sini. Nanti saat di Hui Shenting, jangan sampai bilang kalau keluarga Li punya hubungan apapun dengan kalian. Tenang saja, tidak akan. Baguslah kalau kamu tahu diri. Apa yang Warner katakan benar, kedatangan saya hari ini adalah untuk memusnahkan yang disebut Dewa Agung ini. Karena kalian memilih bergantung padanya, berarti kalian berdiri di pihak yang berlawanan dengan saya. Tentu saja tidak akan ada hubungan apa-apa. Yebei. Masalah sudah berkembang. Sejauh ini, kamu masih saja berbicara besar di sini. Nanti akan kulihat bagaimana kamu menyesal. Shihan, jangan buang-buang waktu bicara banyak dengan mereka. Di Shenting hari ini, yang datang adalah orang-orang besar. Kita hanya perlu mendapat kerjasama dengan 1 atau 2 orang di antara mereka, dan dalam sekejap bisa dapat puluhan miliar rupiah. Untuk apa membuang-buang kata dengan dia? Benar juga, Bu. Ayo kita pergi. Ketua, 2 orang ini selalu membuntuti kita. Mereka benar-benar menjengkelkan.
Kenapa kita tidak kalian saja singkirkan mereka? Jika begitu, sangat tidak seru. Benar juga. Nanti, jika dewa yang mereka andalkan lemah tak berdaya di hadapan Tuan Ye, aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Mari kita segera pergi sekarang. Baik. Dewa Agung, temuan dewan akan segera dimulai. Sebagian besar tamu sudah tiba. Lalu bagaimana dengan yang itu? Dia juga sudah tiba. Tidak kusangka dia benar-benar datang. Dewa Agung, perjamuan ini diadakan memang khusus untuknya. Jika kita bisa merebut lebih banyak benda suci darinya, Istana Dewa Guangming pasti akan meningkat pesat. Dia bisa mencapai hidup abadi. Yang sesungguhnya pasti ada hubungannya dengan benda suci itu. Benda itu harus didapatkan oleh dewa ini. Saya sampaikan selamat sebelumnya atas kesuksesan Dewa Agung. Tidak hanya akan mendapatkan benda suci, tetapi juga akan bisa mendapatkan wanita cantik itu. Ayo pergi menuju aula pertemuan. Baik. Hahaha. Tuan Yang Mulia, saya selalu merasa banyak tatapan jahat mengawasi kita. Tak perlu dipedulikan, orang-orang ini memang datang untuk saya. Tuan Yang Mulia, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lihat sebentar dulu. Yebei, tidak kusangka kau benar-benar berani masuk. Kenapa? Setelah melihat kepala keluarga, Ji akan menikah, kau benar-benar berencana menghentikan pernikahan itu? Menghentikan pernikahan, bahkan jika dia diberi 1000 kali lipat keberanian? Apakah dia berani melakukan itu? Kalian berdua tidak ada habisnya, ya? Tidak juga. Hari ini, pertemuan dewan-dewa ini mengumpulkan keluarga-keluarga terkemuka dari Daxia. Saya hanya mengingatkanmu dengan baik agar jangan bertindak gegabah nanti. Santai saja, saya tahu batasan saya dalam bertindak. Dewa utama. Di hadapan Tuan Yang Mulia, berani-beraninya dia mengaku sebagai dewa. Cepat keluar dan minta maaf. Shenzu. Di hadapan ketua, beraninya kau menyebut dirimu sebagai Shen juga? Cepat keluar dan minta maaf. Ketua, apakah ini tidak terlalu arogan? Tidak apa-apa. Kalau begitu, baguslah. Orang ini benar-benar gila, tapi ini kesempatan bagus untuk menunjukkan kesetiaan kepada Shenzu. Kalian berdua jangan-jangan sudah gila ya? Kalian tahu di mana tempat ini? Berani-beraninya kau tidak menghormati Shenzu? Cepat berlutut sekarang juga. Dan akui kesalahan kalian. Kalian masih punya kesempatan untuk hidup. Pikir karena didukung oleh Lao, Shenxian dan pimpinan Shangjing kalian bisa terang-terangan memprovokasi Shenzu? Kalian tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Istana Dewa Guangming. Kalian mencari mati. Kalian tahu siapa Shenzu itu? Kurang ajar. Kepala keluarga Ji Wenfei telah tiba. Baru datang saja sudah berani menyinggung Shenzu? Apakah kau merasa hebat karena kepala keluarga Ji akan tiba sebentar lagi? Menurutku, dia akan langsung menendangmu ke samping. Kau akan menyesal sebentar lagi. Benarkah? Kau meremehkan orang. Shenzu mengincar kepala keluarga Ji. Ini adalah penyatuan dua kekuatan besar. Karena kepala keluarga Ji telah muncul, pasti akan menghukum orang-orang yang menantang Shenzu. Kedua orang itu tampaknya mendapat masalah. Mereka hanya pengganggu kecil. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa masuk ke Hui Shenting. Dikatakan bahwa Hui Shenting hari ini, selain pertunangan, juga ingin berurusan dengan keberadaan tertentu. Memulai dengan orang ini sebagai pemanasan juga cukup bagus. Salam Yang Mulia. Kepala keluarga Ji, apakah kamu tidak salah paham? Tadi, orang ini mempermalukan Shenzu di depan umum, kamu malah berlutut padanya? Ini berarti tidak menghormati Shenzu. Bangunlah dulu. Baik Yang Mulia. Kamu berani memukulku? Hadirin sekalian, ada satu hal yang harus kujelaskan. Kami keluarga Ji tidak pernah punya niat untuk nikah dengan yang disebut Shenzu. Dan aku, Ji Wenfei, hanya setia kepada Yang Mulia. Dan orang yang saya Ji Wenfei layani hanyalah Yang Mulia. Kepala keluarga Ji, apa kau sudah terlalu lama bersama sampah ini sampai otakmu juga ikut bermasalah? Mengumumkan kesetiaanmu kepadanya, kau sudah gila, ya?
Menghina Yang Mulia berarti menghina keluarga Ji. Jika kau berani kurang ajar sekali lagi, ini tidak hanya sekadar menampar wajah menjijikkanmu ini. Kepala keluarga Ji, kau berdiri di sisi sampah ini adalah pilihan yang paling tidak bijaksana. Kami keluarga Li mengikuti dewa. Perlakuanmu terhadap kami yang seperti ini adalah menampar muka dewa. Menyebut dewa berkali-kali, dengarannya sangat akrab. Kalian keluarga Li benar-benar buta, kalian bisa mencapai hari ini, itu semua berkat Yang Mulia, tetapi pada akhirnya malah berbalik arah dan permalukan Yang Mulia seperti ini. Mengatakan kalian adalah orang yang tidak tahu terima kasih, sama sekali tidak berlebihan. Kepala keluarga Ji, saya harus menegaskan kembali. Keluarga Li bisa mencapai hari ini, itu karena bakat bisnis saya, Li Shihan, yang luar biasa, dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Bebe. Sudahlah, tidak ada gunanya bicara denganmu. Sekarang saya hanya akan mengumumkan satu hal, tujuan saya datang hari ini sangat sederhana, yaitu untuk memusnahkan yang disebut istana, Dewa Guangming bersama Yang Mulia. Kepala keluarga Ji, menurut informasi yang saya dapatkan, kekuatan keluarga Ji kalian memang sangat kuat. Di seluruh dunia pun kalian, tetapi melawan istana Dewa Guangming, itu masih belum ada apa-apanya. Kalian berani memprovokasi secara terang-terangan, bukankah itu terlalu sombong? Memang ada beberapa orang yang sudah terlalu lama duduk di posisi tinggi, mereka berpikir diri mereka tak terkalahkan di dunia ini. Namun Shihan, ini adalah kesempatan untukmu. Pemimpin dewa pasti akan memulihkan penampilanmu. Dengan kecantikanmu, ditambah bakat bisnismu, mengambil alih keluarga Ji. Di masa depan bukanlah hal yang mustahil. Bukan. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu ya. Dengan penampilanmu yang sekarang, jika pemimpin dewa itu bisa melirikmu saja, itu sudah merupakan keberuntungan besar bagimu. Kau. Apa kau? Jika aku memiliki wajah sepertimu sekarang, aku akan diam. Saya di rumah, jangan keluar menakut-nakuti orang. Dari seluruh tubuhmu ini, hanya mulutmu yang paling keras. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan itu, kenapa kau tidak meniru kepala keluarga Ji yang secara terbuka mewakili pemimpin Shangjing untuk memihak, baru aku akan menyanjungmu. Baiklah, apa yang perlu ditakutkan? Hari ini, sama seperti kepala keluarga Ji, saya mewakili keluarga Zhao dari Shangjing mengumumkan bahwa keluarga Zhao kami bersedia berdiri bersama Yang Mulia. Adapun yang disebut pemimpin dewa itu, apa-apaan itu? Apa-apaan sih ini? Baiklah, Nona Zhao, keberanianmu membuatku kagum. Hanya saja, nanti jangan sampai kau menyesali keputusan ini. Dasar bodoh. Dia sama sekali tidak menyadari keberadaan siapa yang telah dia sakiti. Ketidaktahuan kalian sungguh melebihi apa yang hamba pikirkan. Justru kau yang bodoh kan? Coba lihat seluruh aula perjamuan ini. Banyak sekali orang-orang terhormat selain kalian berdua. Siapa lagi yang akan tiba-tiba memihakmu? Ji? Saya Zhao Changsheng dari keluarga Zhao Provinsi Nan, bersedia mengabdi kepada Yang Mulia. Saya Zhou Nansheng dari keluarga Zhou Provinsi Nan, bersedia mengabdi kepada Yang Mulia. Dua orang ini benar-benar cepat mencari muka. Bukan karena cepat mencari muka. Saat ulang tahun keluarga Li waktu itu, satu kalimat dari Yang Mulia membuat keluarga Zhao dari Provinsi Nan dibantai. Dia masuk orang yang sadar diri. Oh, begitu. Bangunlah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Yang Mulia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Yang Mulia. Kau lihat kan? Ini buktinya ada orang yang mau bergabung dengan Tuan Ye. Zhao Changsheng, Zhou Nansheng, kalian berdua sudah gila ya? Terakhir kali, pada pesta ulang tahun Shihan, dia berurusan dengan kalian seperti itu, dan sekarang kalian malah masih berlutut di hadapannya. Terakhir kali, saya sungguh kurang berhati-hati telah menyinggung Yang Mulia. Kali ini, saya sudah memikirkannya dengan matang. Apa ada masalah? Ji. Apa yang dikatakan oleh Lao Zhao itu benar. Terakhir kali di pesta ulang tahun keluarga Li, kalian, orang-orang dari keluarga Li yang menghasut kami, sehingga kami berselisih dengan Yang Mulia. Sejujurnya, kami tidak punya dendam sama sekali dengan Yang Mulia. Hanya orang-orang yang gampang berubah pikiran saja.
Lucon, pada pesta ulang tahun terakhir, sikap keluarga Li kalian berubah-ubah beberapa kali kan? Sekarang, kalian tidak bisa berdamai dengan Yang Mulia, baru kalian bertindak ekstrem. Kalian tidak punya pilihan lain selain pasrah ya? Sekarang Nona Li pasti menyesal di dalam hati, kan? Menyesal, kalianlah yang akan menyesal pada akhirnya. Ya, setelah keluarga Li, kami bergantung pada Dewa Ilahi, kami akan berada di tingkat yang lebih tinggi lagi. Oh, kalau begitu saya ucapkan selamat sebelumnya untuk kepala keluarga Li. Saya juga mengucapkan selamat untuk kepala keluarga Li. Semoga kali ini kamu tidak salah memilih jalan. Dengan kemampuan Li Shihan, saya pasti akan membuat pilihan yang paling tepat. Yang Mulia, apa-apaan Dewa Sialan ini? Kenapa dia belum datang juga? Dia sudah tiba sejak tadi, hanya saja belum menampakkan diri. Hah? Kenapa begitu? Sederhana, untuk mendapatkan pengaruh, dan melihat seberapa besar pengaruh pertemuan Istana Dewa ini terhadapnya. Ini merepotkan sekali. Yang Mulia, sebenarnya bisa langsung bertindak dan menghabisinya. Satu pikiranku saja sudah cukup. Namun, setelah turun ke dunia selama 10 tahun, terus-menerus mendominasi, tidakkah itu terlalu membosankan? Ketika sedang santai, sesekali melihat semut berkelahi, untuk menghabiskan waktu, juga cukup menarik. Baiklah, masalah ini saya masih kurang mengerti. Kalau begitu, teruslah menonton. Istana Dewa Guangming, meskipun kekuatannya besar, tetapi apa yang mereka lakukan selama bertahun-tahun ini, saya yakin hadirin sekalian sudah mengetahuinya, bukan? Mereka mengambil alih wilayah bisnis. Kita di luar negeri menggunakan cara kotor mereka menipu talenta-talenta dari Daxia untuk bergabung dengan mereka, dan belakangan ini mereka juga terus-menerus melakukan provokasi di perbatasan. Bekerja sama dengan mereka, sama saja dengan mencoba mendapatkan kulit harimau. Pengkhianatan. Saya, Ji Wenfei, bersedia menjadi yang pertama berdiri, yang pertama menentang Istana Dewa Guangming, dan menjadikan penghancuran total aliansi. Mereka sebagai tanggung jawab saya. Siapapun yang bersedia mendukung saya, silakan berdiri di pihak saya. Benar ya ampun, saya mau ikut. Saya juga berpikir begitu. Kepala keluarga Ji, pikirkanlah baik-baik. Keluarga Ji memang memiliki kekuatan besar, tetapi hanya terbatas di dalam Daxia. Istana Dewa Guangming berbeda, kekuatan mereka tersebar di seluruh dunia. Jika Anda putuskan hubungan dengan mereka, kita akan kesulitan bergerak di luar negeri. Maaf, kepala keluarga Ji, teori Anda, kami tidak sependapat. Kepala keluarga Ji seharusnya bisa meraih kejayaan besar dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Anda malah tidak mau memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Nona Ji, Anda lihat ini? Inilah yang menjadi tren umum. Inilah yang diinginkan semua orang. Tuan Dewa Penguasa belum tiba. Jika Anda memilih lagi sekarang, Anda masih punya kesempatan untuk menyesalinya. Betul, Nona Ji. Seperti yang telah diketahui semua orang, pertemuan Istana Dewa hari ini diselenggarakan secara khusus oleh Dewa Penguasa untuk Anda. Anda masih punya waktu untuk menyesal sekarang. Yang Mulia, menggunakan gelar sebesar itu, apakah Anda tidak takut kena getahnya? Nona Ji, Anda tidak benar-benar percaya bahwa orang yang tidak jelas asal-usulnya ini bisa lebih hebat dari Dewa Penguasa, kan? Maaf, hadirin sekalian, Dewa Penguasa yang kalian agung-agungkan itu tidak ada artinya di hadapan Yang Mulia. Benarkah? Salam, Tuan Dewa Penguasa. Bangunlah semua. Ya Tuan Dewa, sebelum Anda datang, mereka semua bersikap sangat arogan, terutama YB itu. Dia mengeluarkan ancaman serius. Dia bilang, hari ini dia akan mempermalukan Anda. Benarkah? Betul, Tuan Dewa. Orang-orang ini tidak tertolong lagi. Anda siapa? Tuan Dewa, saya Li Shihan, kepala keluarga Li. Sampah ini, dulunya suami saya, tapi sekarang kami sudah bercerai. Tidak ada hubungan apa-apa lagi. Anda kepala keluarga Li? Bercerai? Kalau begitu,
Anda membuat pilihan yang sangat bijak. Bangunlah. Keluarga Li dari Provinsi Nan, saya akan selalu mengingatnya. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Dewa. Shenzhou, saya sudah lama mendengar tentang mata mahatahu yang Anda kuasai dapat. Tentang perubahan penampilanmu, saya sudah tahu. Setelah masalah hari ini terselesaikan, Shenzhou sendiri yang akan mengembalikannya untukmu. Terima kasih banyak, Shenzhou. Terima kasih, Shenzhou. Jika penampilan saya bisa dipulihkan, saya bersedia memberikan semua harta keluarga Li. 70% hartanya kepada Shenzhou. Shenzhou, Anda harus menyelamatkan putri saya. Ngomong-ngomong, putri saya menjadi seperti ini adalah karena ulah dia, Ye Bei. Bajingan itu. Tadi di Hu Shenting, dia juga yang paling lantang berteriak. Oh, kau adalah ketua yang melegenda itu? Betul. Ketua, seharusnya kau sudah melihat di Hui Shenting hari ini, orang yang bisa berdiri di pihakmu hanya sedikit. Istana Dewa Guangming selalu menjadikan merekrut orang berbakat sebagai tugasnya. Aku memberimu kesempatan. Tunduk padaku, maka aku tidak akan sampai membunuhmu. Bagaimana? Kau pikir kau pantas? Kau pikir kau pantas? Bagus. Bagus sekali. Karena engkau begitu keras kepala, maka tanggung sendiri akibatnya. Cepat. Mulia? Jangan buru-buru. Dengan kekuatan yang mulia, bukanlah para badut rendahan ini yang bisa seenaknya mengendalikan. Yang mulia hanya ingin bermain-main saja, tonton saja. Dasar tidak tahu diri, memang pantas. Setelah menyinggung sang dewa tertinggi, aku ingin lihat bagaimana cara kau mati. Dulu di pesta ulang tahunku, kau terbiasa sombong. Sekarang ini adalah Hui Shenting. Masih saja berbicara besar. Aku benar-benar ingin melihat sampai kapan dia bisa bertahan hidup. Keempat orang ini adalah 4 raja pelindung dari Istana Dewa Guangming milikku. Masing-masing menguasai satu benda pusaka dewa. Kau yang mulia, benarkah itu? Aku beri kau satu kesempatan lagi, sebaiknya engkau serahkan saja benda pusaka keabadian milikmu. Mungkin kau masih bisa hidup beberapa hari lagi. Kali ini mau berdamai, itu tidak mungkin lagi. Istana Dewa Guangming sudah ada selama ratusan tahun, menguasai modal global, mengumpulkan talenta top dunia, bahkan di antara anggota organisasi mereka terdapat tokoh-tokoh paling berkuasa di dunia. Keluarga Ji akan tamat. Aku benar-benar tidak mengerti. Kepala keluarga Ji, seharusnya dia orang yang cerdas. Mengapa dia harus berurusan dengan orang yang sama sekali tidak diketahui namanya? Orang yang hanya datang untuk menipu. Bagaimana? Sudah mempertimbangkan dengan baik? Tidak perlu. Langsung saja bertindak. Baik. Aku berani. Aku suka itu. Perjamuan hari ini pada dasarnya disiapkan untukmu. Awalnya aku berniat membujukmu baik-baik dan masalahnya selesai jika kau menyerahkan benda suci itu. Sepertinya sekarang aku hanya bisa menggunakan cara keras padamu. Serang. Si sampah ini pasti mati. Memang pantas. Lakukan. Ini bagaimana mungkin? Tadi saya lihat bagaimana dia melakukannya. 4 Raja Langit dari Istana Dewa Guangming ternyata bukan tandingannya. Apa-apaan ini? Sampah ini, sejak kapan dia menjadi hebat ini? Pasti bajingan ini menggunakan cara menjijikan apa? Pasti itu. Sampah. Hal sekecil ini saja
tidak bisa diselesaikan dengan baik. Memalukan sekali. Keluar sana. Sepertinya cara yang jauh lebih hebat daripada yang kubayangkan. Benarkah? 1 menit. Apa maksudmu? Kuberi kau waktu 1 menit. Berlutut. Jika tidak, istana Dewa Guangming milikmu itu akan terhapus dari dunia ini. Hahaha. Anak muda, keberanianmu sangat kuagumi. Tapi nadamu sangat kubenci. Jangan kau kira setelah mengalahkan 4 Raja Langitku, kau sudah tak terkalahkan di dunia ini. Kekuatan mata Kuanzi tak bisa kau bayangkan. Shenzu akhirnya akan bertindak sendiri. Wah, bisa menyaksikannya hari ini secara langsung, bahkan jika harus mati. Hidup ini sudah berharga ya. Hahaha. Siapa itu Shenzu? Dia itu eksistensi yang berdiri di puncak dunia. Ye Bei bisa mati di tangannya. Itu sudah dianggap membawa kehormatan bagi leluhurnya. Benar. Namun, jika dipikir-pikir, mampu mengalahkan 4 Raja Langit Agung, dia memang punya sedikit kemampuan. Pantas saja kepala keluarga Ji memilihnya. Sayangnya, kekuatan Shenzu, beberapa orang tidak akan pernah bisa memahaminya seumur hidup. Shenzu jarang punya kesempatan untuk bertindak. Kisah mata Kuanzi selalu beredar di kalangan elit global. Akhirnya saya melihatnya hari ini. Benar. Shenzu saja sampai turun tangan. Kepala keluarga Ji, mata Kuanzi itu terlihat sangat aneh. Ketua tidak akan kenapa-kenapa kan? Nona Zhao, saya rasa semua yang kamu khawatirkan sekarang agak berlebihan. Dulu, saya melihat ketua dari kejauhan, dan umur saya berkurang beberapa puluh tahun. Shenzu, di mata ketua, semua yang terjadi ini, seperti seekor semut di hadapanmu mengayunkan tinjunya, tidak ada bedanya. Bisa mati di bawah mata Kuanzi, itu juga suatu kehormatan bagimu. Benarkah? Kalau begitu, tahukah kau apa asal-usul mata Kuanzi ini? Hehe, jangan-jangan benda itu dulunya milikmu? Memang benar. Hahaha, karena itu milikmu, ambil saja kembali. Bodoh, tahukah kau mengapa aku tadi berbicara banyak, omong kosong kepadamu itu? Mata Kuanzi, setelah mengeluarkan serangan penuh, membutuhkan waktu lama untuk mengisi energi. Dengan artefak ilahi di tanganmu, kau hanya bisa bertahan sebentar saja. Sekarang kau pasti mati. Benarkah? Aku hanya merasa bosan tadi. Sengaja memberimu sedikit waktu saja. Anak muda, sangat sombong. Mati kau. Kekuatan? Inilah kekuatan. Ini adalah keajaiban. Kemampuan Dewa Utama memang tak terbayangkan. Dengan kekuatan ilahi ini, penampilanku pasti bisa pulih. Yang mulia pasti akan baik-baik saja kan? Bocah itu ternyata tidak kenapa-kenapa sama sekali. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Situasi Shenzu terlihat sangat tidak beres ya. Bocah itu tidak memiliki masalah, sedikit pun di sekujur tubuhnya. Lelucon macam apa ini? Ada rumor bahwa cahaya yang dipancarkan oleh mata Kuanzi bahkan bisa langsung menghancurkan puluhan ribu pasukan. Dahulu kala, istana Dewa Guangming mengandalkan kekuatan yang menghancurkan ini, sehingga bisa ada hingga hari ini. Bocah, apa yang kau lakukan padaku? Tidak melakukan apa-apa. Hanya melihatmu sekilas saja. Apa yang sebenarnya yang kau lakukan? Ma Kuanzi, kembali. Kembali. Mata Kuanzi, benda itu sendiri adalah yang dulu kursi ini berikan kepada keluarga Ji. Mana bisa kau panggil kembali seenaknya? Mata Kuanzi adalah
benda keramat. Kenapa engkau memberikannya begitu saja kepada keluarga Ji? Apa kau anggap aku bodoh? Zeng Qiankun. Oh, bukan. Seharusnya Ji Qiankun. 300 tahun yang lalu, ketika Manchu King memasuki Xia, kau telah mengkhianati keluarga Ji, membawa mata Kuanzi, dan kemudian melarikan diri, mengganti nama dan marga, serta terus berkembang, bukankah? Semua itu hanya untuk suatu hari nanti, kembali ke Daxia, dan mencaplok keluarga Ji, asal-usul mata Kuanzi, mustahil kau tidak mengetahuinya, bukan? Apa? Dewa utama ternyata anggota keluarga Ji? Sungguh tak bisa dipercaya. Selama beberapa puluh tahun terakhir ini, Istana Dewa Guangming selalu menargetkan Daxia, terutama sekali beberapa tahun belakangan ini. Diam-diam memiliki momentum untuk melampaui keluarga Ji. Tak kusangka, Dewa Utama juga ternyata orang yang keluar dari keluarga Ji. Benar-benar menakjubkan. Hahaha, Ji Wenfei, kau terlalu naif. Aku, Dewa Utama, berani kembali ke Daxia, berani secara terang-terangan mengadakan pesta Shenting. Apa kau pikir aku tidak punya persiapan yang matang? Yang mulia, mohon berhati-hati. Itu, tongkat hitam? Ini sudah terlambat. Ketua, hati-hati. Inilah artefak ilahi, legendaris yang dapat melahap semua kekuatan. Bahkan dewa yang sesungguhnya, di hadapan tongkat hitam, juga tidak berdaya. Mengapa benda ini bisa berada di tangan Zeng Qiankun? Tongkat hitam. Sangat kuat. Bagaimana situasi sebenarnya? Saya juga kurang yakin. Benda ini bukan milik keluarga Ji, tapi ada tercatat dalam kitab kuno keluarga Ji. Tongkat hitam diciptakan hanya untuk merenggut semua kehidupan. Apa maksud semua ini? Maksudnya sangat sederhana. Sejak benda ini muncul, itu dimaksudkan untuk melawan ketua. Apa? Tua, demi menunggu hari ini, saya sudah menunggu selama beberapa ratus tahun. Sekarang, matilah kau. Tongkat hitam. Apakah ini kartu truf terakhirmu? Sudah diambang kematian masih saja pura-pura. Terima ini. Hanya itu kemampuanmu? Mana mungkin? Kenapa engkau tidak terluka sedikit pun? Tongkat ini hanyalah batang yang biasa digunakan oleh diriku yang dulu untuk membakar api. Siapa yang memberitahumu bahwa tongkat ini bisa membunuh dewa? Ini adalah Tuan Dewa Utama. Ternyata kalah hanya dalam satu jurus. Yang mulia, siapa sebenarnya dia? Dia, bagaimana dia melakukannya? Tidak. Ye Bei, dia hanyalah sampah tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Dewa Utama? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Diriku sudah memberikan beberapa kesempatan pada keluarga Li. Awalnya karena urusan masa lalu, aku tak ingin mempermasalahkannya. Karena sudah begini, maka semua yang telah kuberikan kepada keluarga Li selama ini akan kutarik kembali. Keluarga Li tamat. Ketua, kami sangat bodoh telah menyinggung Anda. Mohon maafkan kami. Mohon Ketua memaafkan kami. Ketua, Dewa Penguasa, tidak. Hewan buas, Zeng Qiankun itu sudah mati, tetapi kekuatan Istana Dewa Guangming masih ada. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kau urus saja. Selain itu, berikan sebagian pada Waner. Terima kasih banyak, Ketua. Hanya masalah kecil, kau bekerja dengan sangat baik belakangan ini. Selama 10 tahun ini, aku ingin berkeliling dunia. Jadi, kau yang akan bertanggung jawab. Baik, Ketua. Ketua, saya... Karena waktu bermain catur telah berlalu tanpa terasa, sisa umurmu kurang dari setengahnya. Tapi kau sangat beruntung. Terima kasih, Ketua. Bangunlah. Baik. Ketua, barusan Kepala Biara menelepon.
Teman-teman Anda, dari waktu Anda keluar dulu, semuanya sudah tiba di Shangjing. Kalau begitu, sampai di sini dulu. Sudah waktunya untuk bertemu teman-teman lama. Meskipun ketua baru keluar 10 tahun, tapi mulai hari ini, dunia ini akan mengalami perubahan besar.